Hari ini saya akan share tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung atau disingkat MKKG di rumah sakit. Jadi sini eh, aturannya untuk semua gedung dan lingkungan ya. Nah, cuma hari ini kita bahas lagi khusus gedung dan lebih spesifik lagi gedung rumah sakit seperti itu. Baik, untuk mengenal ya. Baik, ini biodata saya Wahidam Saputra. Di sini ada email saya, ada nomor WA saya, ada YouTube. Silakan kalau mau lihat yang mungkin rekaman yang sebelum-sebelumnya bisa teman-teman bisa lihat di sana semuanya. Pendidikan saya terakhir di S1 di UI, S2 Hamka. Saya bekerja di rumah sakit sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kompetensi sebagai ahli K3 umum, ahli K3 rumah sakit, para safety manager, tugas peran kebakaran, training of trainer, kemudian manajemen penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes, tenaga cadangan kesehatan Kemenkes, kemudian aset ahli mutayaan kebijakan kesehatan. Pengalaman bekerja saya bekerja di rumah sakit sejak tahun 2000-an ya di kesehatan sampai dengan sekarang. Saya terakhir bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta Utara. Ini keahlian saya, mungkin nanti teman-teman bisa baca sajalah ya. Baik, kita masuk ke pokok materi. Kenapa sih tentang MKKG ini penting di rumah sakit? Ya, jadi MKKG adalah kalau secara sederhana adalah sistem ya manajemen keselamatan kebakaran gedung yang digunakan untuk menanggulangi, jadi ya menanggulangi di sini kata kuncinya, kemudian pencegahan ya dan pengendalian ya terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Jadi tugas kita sesuai dengan tugas dari K3 adalah pengendalian ya dan pencegahan seperti itu. Nah, hari ini kita bahas khususnya di gedung, lebih khusus lagi di rumah sakit ya. Kenapa ini penting? Karena bila terjadi musibah kebakaran ya, di gedung manapun jumlah penghuni itu cukup banyak ya, mau di apartemen, di mall seperti itu, ataupun tempat-tempat tertentu ya. Masing-masing bangunan itu punya punya karakteristiknya. Mungkin di rumah sakit beda ya karakteristiknya dengan di hotel, beda dengan di apartemen, beda dengan di mall seperti itu. Kemudian ukuran bangunan nih yang sangat tinggi, bisa ada berapa lantai? 4, 5, sekian sampai mungkin 24 lantai ya. Malah sekarang ada rumah sakit itu yang sudah 24 lantai ya. Kemudian banyak bangunan yang sulit diakses mobil pemadam kebakaran nih, ya, gedung-gedung seperti itu. Kemudian ada pengelolaan bangunan yang tidak terlatih. Jadi kita harapkan kita setelah share hari ini kita lebih bisa peduli lagi atas gedung yang kita kelola ya, yang gedung yang kita diamanahi untuk mengelolanya. Kemudian kesediaan air nih, ya, yang air nggak mencukupi dan juga jenis bahan bangunan yang mudah terbakar. Jadi untuk materi mas ini adalah kuncinya adalah pelatihan dan karyawan yang terlatih ya seperti itu. Baik, nanti kita rinci ya lebih detail lagi di bagian bawahnya. Jadi MKKG adalah satu bagian untuk upaya pencegahan kebakaran ya dengan menerapkan sistem. Jadi kita bicara bicara sistem di sini. Nah, sebenarnya kalau di regulasinya itu tentang gedung MKKG dan adanya MKKL ya. Jadi kalau gedung itu nah MKKG, kalau lingkungan MKKL. Jadi kalau misalnya suatu kawasan perumahan, misal kawasan industri yang mungkin di MM 2000 di Cikarang atau tempat dimanapun itu bicara kawasan atau lingkungan ya. Karena di mana ini banyak-banyak tempat yang dikelola ya. Jadi ini dibutuhkan juga sistem ya. Jadi kita fokusnya di MKKG tidak bahas tentang MKKL tapi hampir-hampir sama ya. Ini ada kejadian ya kemarin di 24 bulan 7 ya 2024 ya sebuah rumah sakit di daerah Jakarta di daerah Depok ya kebakaran ya. Ini terjadi pada saat malam hari ya ini diduga terjadi karena eh, di ruang genset ya. Saya yakin di tempat gedung-gedung teman semua gedung apapun apalagi rumah sakit pasti punya gensetnya minimal satu. Lebih baik lebih dari satu, ada dua, ada tiga seperti itu. Nah, itu genset ada tempat yang berisiko. Ya, ini contoh terjadi kebakaran. Kemudian di 26 Agustus 2024 ya di Rumah Sakit Pusat Pertamina ya terjadi kebakaran ya
di lantai 4F ya, di mana lantai tersebut ya dalam proses renovasi. Ini udah saya kasih warna hijau. Jadi gedung yang saat direnovasi juga ada satu ancaman. Artinya perlu penanganan, perlu sistem bagaimana tetap kita bisa monitor dan bisa diawasi. Karena di situ banyak orang yang sedang bekerja, ada kegiatan yang mungkin yang bersiko kebakaran ya, dan itu perlu suatu sistem juga. Ini ya alhamdulillahnya tidak memakan korban dan cepat dikendalikan seperti itu. Nah, kita kembali di Undang-Undang tahun 70 ya pasal 2. Ini undang-undang untuk memang keselamatan kerja, artinya keselamatan kerja ya di segala tempat ya, baik di darat, di tanah, di permukaan, di air maupun di udara ya. Kemudian tempat dia harus selamat di tempat yang kemudian di penggunaan alat atau instalasi yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, kebakaran atau peledakan ya. Jadi ini di undang-undang yang udah lebih dari 50 tahun ya. Ini dibahas bahwa sudah dibunyikan. Jadi mencegah ya untuk kebakaran dan bahaya peledakan seperti itu. Di pasal 3 dikatakan bahwa mencegah ya, mengurangi atau memadam kebakaran, mengurangi bahaya peledakan seperti itu. Jadi ini sudah menjadi dasarnya untuk sebagai orang K3 bahwa kita harus tetap melakukan pencegahan. Kemudian di khususnya di kesehatan itu ada undang-undang terbaru Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Di mana undang-undang ini mencabut dari 11 undang-undang. Jadi definisi dari rumah sakit ya menurut undang-undang ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna ya untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif ya, rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Ya, ini definisi yang bisa dikatakan ini loh rumah sakit ya, seperti itu. Di pasal 189-nya itu sudah dinyatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban ya. Di poin I menyediakan sarana nih, prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia. Ya. Kemudian di poin O-nya ya, selain yang tadi dikatakan juga bahwa rumah sakit wajib memiliki sistem pencegahan. Jadi sistem pencegahan penanggulangan bencana ya. Nah, bencana itu apa? Itu munculnya di bagian penjelasan di pasal 189 ya. Rumah sakit dibangun dilengkapi ya. Nah, poinnya adalah untuk mencegah kebakaran satunya, kebakaran dan bencana. Nah, bencana bisa bencana alam, bisa gempa bumi ataupun bencana ya sesuai dengan regulasi. Nah, kita fokus bahas tentang masalah mencegah kebakaran ya. Sini sudah dibunyikan di uh, bagian penjelasannya. Nah, ini kemudian ini sudah oke, ini tadi udah penanggulangan bencana ya. Nah, kemudian di aturan tersebut sudah ada aturan turunannya. Artinya kita sebagai petugas teknis di lapangan ini sudah ada nih kalau nanti baru berupa undang-undang ini PP-nya sudah ada nih. PP 28 tahun 2024 ya. Ada di pasal 189 ya tentang rumah sakit di sini ya bahwa ditujukan mencegah dan mengendalikan potensi bahaya terhadap kecelakaan dan bencana ya. Jadi yang dimaksud pencegahan bencana di sini adalah ya, ini ada kebakaran atau kecelakaan yang berhubungan dengan ya seperti itu. Nah, jadinya sudah dinyatakan bahwa sudah di warning lah ya. Bahwa dimaksud dengan bencana itu bisa kebakaran ataupun bencana lainnya seperti itu. Dan ini kemarin juga terjadi di bulan Maret ya, Maret 2024 di Rumah Sakit Harapan Bunda di daerah Ciracas, gimana terjadi kebakaran di ruang server ya. Teman-teman pasti punya server kan di ruangannya, itu kan perlu penanganan khusus. Nah, ini juga terjadi ya. Artinya kita harus lihat nih kalau di tempat lain seperti itu. Di dalam Permenkes nomor 14 tahun 2001 ya tentang standar kegiatan usaha dan produksi ya. Rumah sakit ternyata masuk sebagai daerah perizinan yang risiko sektor kesehatan ya. Jadi sudah dinyatakan di sini memang rumah sakit ya. Jadi bukan hanya pabrik, industri peleburan baja atau nikel ya, kemarin pun mengalami musibah. Rumah sakit juga ada tempat yang berbasis risiko nih ya.
Jadi untuk ini dibutuhkan kementerian akan membuat syarat-syaratnya nih tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit. Nah, ini sudah dibunyikan di dalam aturannya di Permenkes 40 tahun 2022 ya, tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit ya. Nah, aturan ini dikasih tenggang nih. Jadi walaupun sudah diberlakukan di 22 Desember 2022, jadi untuk rumah sakit yang sudah memiliki izin operasional ya, tetapi bangunannya tidak terintegrasi atau tidak saling terhubung ya, atau belum menyesuaikan dengan aturan ini dikasih waktu selama 3 tahun. Jadi aturan ini akan berlaku pada 22 Desember 2025 ya. Posisi sekarang kita ada di sini ya. Di Di Oktober kan, Oktober 24 ya. Bulan depan sudah November, bulan depan sudah Desember. Artinya kita masih punya waktu sekitar 15 bulan ya. Jadi silakan nanti setelah ini apa yang belum sesuai dengan peraturan dari Permenkes 40 tahun 2022 silakan diajukan ke pihak manajemennya. Oke, kita masuk ke dalam lampiran ya. Dalam lampiran peraturan ini persyaratannya itu dia ngebahas tiga bab yang jadi pokok. Ada pertama standar bangunan. Jadi dibahas tentang standar bangunan. Silakan teman-teman nanti di tentang bangunan rumah sakit, kemudian standar prasarana rumah sakit ya. Dan yang bab ketiga ada standar alat kesehatan ya. Hari ini kita bahas lebih banyak di bab satu ya, di bab satu ini dan di bab 2 seperti itu. Nah, di bab satu ini terbagi lagi tentang lahan akses bangunan, tentang tata bangunan, ya, kemudian tentang kebutuhan total luas, tentang fasilitas aksesibel, tentang ruang-ruang, pola hubungan, desain komponen, tentang saran evakuasi, tentang persyaratan struktur bangunan. Nah, di bab satu ini kita fokusnya nanti ngebahas sebagian tentang saran evakuasi, ya, yang berhubungan dengan MKKG di rumah sakit, ya. Jadi silakan teman-teman mengacu ke aturan di bab satu di poin H-nya. Ini tentang bangunan standar rumah sakit. Ini definisinya bangunan rumah sakit adalah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudian dan efisien ya. Yang ada di dalam definisinya. Nah, terdiri dari sarana evakuasi. Ini yang cuma dimaksud dengan sarana accessible. Jadi ada rumah sakit, ada toiletnya, ada koridor, tempat parkir, counter, jalur pemandu, rambu atau marka, ada pintu, dan di sini disebutkan rumah sakit ada tangga, ada lift, dan atau ram. Ya, ini dinyatakan ya, dan atau ram. Kemudian di sarana evakuasi bangunan, ya, bahwa sarana evakuasi terdiri atas tiga. Di sini dinyatakan ya. Ada yang akses untuk atau exit akses di sini, ya. Kemudian ada exitnya, kemudian exit pelepasan atau exit discharge seperti itu. Untuk sarana evakuasinya, itu ada kita harus membuat tentang rencana evakuasi, kemudian ada sistem peringatan bahaya ya, kemudian ada pencahayaan ekstra dan tanda arah. Ya, ini bisa mungkin kita lihat nanti di tempat di lapangan dengan lampu emergency di tempat-tempat yang strategis ya yang memang dipersyaratkan oleh regulasi. Kemudian tanda arah ini baik berupa signage ya ataupun bentuknya dengan stiker ataupun dengan yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Kemudian ada tempat area berlindung atau refugee area ya. Nanti kita bahas masuk lebih detail lagi. Yang di poin F adanya lift kebakaran. Nah, untuk sarana evakuasi bangunan ini juga nanti dia akan mengacu ke saran teknis mengenai evakuasi ya, mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini masih dibuka, kita bisa tetap mengacu ke regulasi selain yang ada di Permenkes yang belum tercakup. Nah, di dalam bab 2 tentang standar prasarana rumah sakit ya, itu ada terbagi dari poin A sampai dengan poin J. Jadi dibahas tentang air bersih, instalasi air limbah, sistem drainase air hujan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran aktif. Ini yang kita bahas hari ini ya, secara general. Kemudian yang di E juga sistem proteksi kebakaran pasif. Ada proses transportasi, instalasi gas medis, tata udara, kelistrikan, sarana elektronik ya. Ini fokus kita di D, E, dan sebagian mungkin di kelistrikan. Nah, di bagian instalasi air bersih, ya kenapa dibahas di sini? Karena
kita butuh air bersih untuk mengaktifkan sistem pemadam kita internal di dalam gedung. Jadi kita harus punya sumber air bersih, ya. Nah, sumber air bersih ini dinyatakan di sini bahwa kebutuhan air itu bukan hanya untuk bangun, tapi untuk juga kebutuhan air untuk sistem pemadam kebakaran. Pas kita tahu di dalam gedung kita ada hidran halaman, ada hidran gedung, ada sprinkle di mana itu harus bisa diaktifkan dan difungsikan seperti itu. Ya, di sini dipersyaratkan harus disiapkan. Kemudian untuk yang D yang tentang sistem proteksi kebakaran aktif, ya, di sini disiapkan adalah adanya sistem proteksi kebakaran aktif, jadi keadaan bangunan, kemudian sistem alarm, ya, yang lokasi penempatannya, nanti ada detailnya di titik-titik mana saja kita pasang ya deteksi kebakarannya. Kemudian sistem penyediaan sistem deteksi nih. Nah, ini sudah dinyatakan. Jadi kalau gedung rumah sakit Bapak Ibu Saudara semua, ya kalau lantai 1 bolehlah masih manual ya. Ini tanda dasarnya. Tapi kalau sudah lantai 2 dan 4 ya, udah harus pakai otomatis nih, ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 4 lantai. Sudah bukanlah ini lantai 2 saja sudah otomatis. Kenapa sih? Karena nggak mungkin kita sebagai orang ahli K3 rumah sakit atau K3 umum ya 24 jam ada di tempat. Dia terjadi musibah pada saat malam, siapa yang bisa mendeteksi asapnya, panasnya seperti itu. Kalau ya, kalau diharapkan sistem sudah otomatis di sini. Ini sudah ada bunyi cerita teman-teman yang masih belum ya memakai sistem alarm otomatis ya, gedung sudah lebih dari 2 ya bisa disiapkan ya dia. Ini sudah mau akhir tahun, dia dianggarkan untuk tahun berikutnya disiapkan karena akan mulai berlaku nih Desember 2025. Nah, ini satu sistem alokasi penempatannya nih. Kapan sih? Ya, apakah semua tempat perlu dikasih detektor? Di sini sudah dijelaskan. Ini contoh-contoh pasti teman-teman tahu ada detektor panas, ada detektor asap, ada multidetektor, ya, ada eh, detektor karbon monoksida, ada manual call seperti itu. Nah, ini titik-titik di mana saja kalau di rumah sakit dipasang detektor ya. Dan detektor apa yang memang dipersyaratkan? Misalnya untuk kamar operasi ya. Yang dipasang bukan detektor panas ya, tapi yang dipasang adalah detektor asap ya. Di mana lagi? Misalnya ruang bayi ya dipasang sama detektor asap ya. Gudang anestesi ya. Ini bisa dipakai nih teman-teman. Jadi bisa mengacu ke sini buat rumah sakit yang mungkin belum ada atau ada tapi belum sesuai ya bisa disesuaikan ya sesuai dengan regulasi dari sini. Kemudian lanjutin bisa di toilet. Perlu nggak sih? Ya, di sini ternyata tidak. Nih walaupun kita mungkin pernah ngalamin ya teman-teman ada orang merokok ya di toilet gitu kan sambil mungkin BAB atau BAK seperti itu toilet ya. Setelah orang keluar baru tercium ya. Nah, memang agak susah ya. Tapi kalau dipasang ya di sini tidak dipersyaratkan. Nah, sedangkan yang diminta di sini adalah di ruang pasien ya memang diminta ya. Ruang isolasi silahkan dipasang ya. Nah, ini jadi bisa jadi pengacuan. Kemudian di mana lagi bisa dipasang untuk detektornya, misal di koridor, ya. Perlu nggak? Oh perlu, tapi yang dipasang ini detektor panas, ya seperti itu. Headlamp yang dipasang adalah detektor asap, ya. Ruang X-ray, ya, asap, ya. Kemudian lab, asap seperti itu, ya. Dan ini memang sebagian besar yang diminta adalah asap nih, ya. Kemudian juga ini sama juga ya di laboratorium, ya. Misalnya ada laboratorium patologi, oke, minta detektor asap, ya. Di ruang mana lagi diminta di ruang farmasi ya. Yang diminta adalah detektor panas ya, seperti itu. Kemudian tentang alat pemadaman api ringan ya, ketentuan penempatan alat APAR ya. Kalau mengacu di Permenkes 40 ini 2022 ya, bahwa dipasang APAR itu dengan jarak sekitar 25 meter ya dari pusat ya. Dari nih yang jarak 25 meter ya. Meskipun kita tahu kalau kita di Permenaker 4 tahun 80 itu jaraknya kan 15 meter ya. Di tempat saya juga udah karena ini lebih dulu keluar ya Permenaker saya mengacu tetap ke Permenaker. Tapi ini kalau mau teman-teman mau ngacu ke ini boleh ya. Yang benar yang mana Pak? Ya dua-duanya benar ya. Yang nggak benar kalau nggak mengacu ini ya. Jadi silakan nanti kan masih teman-teman sudah mengajukan kan sudah membuat dengan Fire Safety Assessment kan FSRA. Jadi mau dipakai 15 meter kah, 20 meter atau mungkin lebih dekat lagi 10 meter boleh kalau memang
ditemukan ancaman risiko yang lebih tinggi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai kompetensi sebagai ahli K3 umum dan kategori rumah sakit memiliki kompetensi, silakan tentukan jaraknya ya. Regulasi tak ngasih ini kan jarak terjauh ya, seperti itu. Mau di dekat silahkan. Dan ada ukurannya nih, ukuran minimalnya adalah 2 kilogram ya untuk klasifikasi ruangan. Termasuk juga kalau di tempat parkir ya, tempat Bapak Ibu ada parkiran, jaraknya ada di sini. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis APAR ya, jenis apa saja sih yang harus disiapkan ya. Untuk kamar operasi ya, jenis APAR-nya kelas ABC ya. Kelasnya kelas ABC, kemudian untuk dapur besar ya, untuk dapur untuk memasak ya, yang disiapkan ada kelas K. Ya, ini kelas mama baru nih dari rumah sakit ya. Jadi bukan lagi pakai yang powder ya, karena bisa berdampak untuk apa? Kalau sedang penyiapan makanan seperti itu. Jadi untuk dapur pakainya kelas K. Sedangkan untuk ruangan diesel generator ya, jenisnya CO2 ya. Ini kelasnya kelas B atau kelas C ya. Karena biasa di sana itu bahaya baik bahaya kelistrikan dan biasa juga menyimpan solar kan untuk genset ya. Pada tempat saya ada dua CO2 ada yang kelas yang foamnya juga disiapkan juga. Jadi tinggal diambil disesuaikan dengan sumber bahaya kebakarannya. Nah, ini penjelasan definisinya nih tentang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya. Saya rasa ini nggak perlu saya baca nih, pasti teman-teman sudah paham semua ya. Mungkin hanya yang baru untuk di rumah sakit ya munculnya kelas kelas K ya. Ini dulu-dulu belum ada nih. Di kelas K ini jadi untuk meliputi minyak yang untuk memasak ini adalah kelas yang terbaru kan seperti itu. Silakan yang belum ada kelas K-nya di dapur rumah sakitnya disiapkan ya. Selain fire blanket juga ada yang kelas K-nya. Kemudian tersedia juga hidran ya, ada hidran halaman ya. Ini jaraknya bisa di sini kasih kemudian radiusnya, kemudian tekanannya ya. Dan yang penting di sini adalah tentang hidran adalah mampu mengalirkan air ya minimal 40 menit ya. Jadi bak hidran Bapak Ibu semua itu harus mampu 40 menit bisa keluar. Jadi sprinkle tuh bisa terus ya. Kenapa sih 40 menit? Karena kalau kita ya kan tahap pertama bila terjadi musibah kebakaran kita pakai apar kan. Kalau ini nggak bisa, baru pakai hidran gedung kan, nah, hidran gedung seperti itu. Nah, begitu kita pakai hidran gedung, kita telepon pihak damkar, itu biasa butuh waktu ya, bisa 30 menit, bisa 1 jam, tergantung jarak dan situasi di lapangan. Nah, sesuai dengan regulasi yang harus disiapkan ya, waktunya, atau kemampuan daya air itu bisa ngejos terus keluar air itu 45 menit ya. Silakan Bapak Ibu menghitung ya. Berapa sih idealnya bisa keluar air seperti itu. Kemudian sistem yang disiapkan juga sistem sprinkle ya otomatisnya sama ya. Sprinklernya ini kan ada macam-macam warnanya, ada kartu kendali seperti itu ya. Dan tolong dicek juga ya sprinklenya masih berfungsi nggak. Biasa tuh karatan ya kalau memang udah rusak ya diganti ya sistem penggantian ya. Terutama gedung-gedung yang udah di atas 20 tahun, 30 tahun, lihat lagi. Ya, silakan teman-teman lihat, lihat ke sprinklenya. Itu biasa udah pada berkarat kan. Di situ ada tanggal produksinya bisa kita lihat. Oke, ini sama masih sprinkle juga ya. Nah, ini untuk sistem sprinkle otomatis, untuk ruang generator, transformer ya, langit atap, ini. Nah, ini untuk yang tidak mungkin dipasang sprinkle, dia bisa mesti ada tempat yang bisa ada dinding, lantai, dan yang tahan api nih selama 2 jam ya. Karena kita tahu bisa terjadi musibah kebakaran ya, bisa ada tindakan di ruang operasi, ruangan ICU ya. Kan ini sprinkle nggak boleh dipasang juga. Dan mungkin juga mereka nggak bisa dievakuasi. Jadi dia harus bisa bertahan di dalam ruangan itu dengan dinding dan pintu tahan api 2 jam ya. Di sini ada keterangannya. Jadi silakan teman-teman ini diajukan nih. Karena emang cukup cukup lumayan ya. Masih ada waktu 15 bulan lagi dari sekarang tentang tahan api minimal nih 2 jam. Ya, di ruangan-ruangan ini ada keterangannya ICU, kamar operasi seperti itu. Kemudian sistem pompa ya. Di sini harus kita siapkan juga pompa kebakarannya termasuk juga tentang penggerak listriknya ya. Di sini kan ada pompa diesel, ada pompa listrik ya, teman tahu ya, ada pompa jokinya pasti kan. Kemudian ada main pumpnya ya. Jadi walaupun PLN mungkin PLN nggak berfungsi, kemudian genset
utama rumah sakit nggak berfungsi, pasti kita punya genset untuk hidran ya, yang dia otonom. Jadi tetap bisa menjalankan fungsinya walaupun genset di utama di rumah sakit bisa tidak berfungsi seperti itu. Kemudian disiapkan juga adanya sistem ventilasi ya, terutama di tempat-tempat perlindungan kebakaran ya, ada pressure fan. Misalnya di tempat di tangga darurat seperti itu. Ini contoh disebutkan bahwa empat lapis ya, empat lapis basement seperti itu ini disiapkan. Ya, jadi ada memang pressure fan ya sehingga dia bisa lebih aman. Dan untuk dapur ya, ada sistem pembuangan asap dapur ini terpisah dan harus dikontrol juga nih, karena dapur juga daerah rawan kebakaran. Kemudian di poin E masih tentang bab 2 standar prasarana rumah sakit ya tentang sistem proteksi kebakaran pasif. Kita harus buat juga ada perencanaan ya, perencanaan bila terjadi musibah seperti itu ya. Di sini contohkan ya, misalnya di tangga ya adanya dinding ya yang tahan api, kemudian ada tempat-tempatnya ada keterangan di dinding ya tahan api 2 jam seperti itu ya. Kemudian tempat-tempat yang harus disiapkan juga. Kemudian konstruksi ya, tipe konstruksi bangunan ya. Di sini bangunannya, kalau bangunan misal di basement bagian bawah seperti apa ya, ya tahan 1 jam atau 2 jam ya. Kemudian kompartementasi kebakaran ya. Kalau di lorong ini cukup panjang, ada tempat juga untuk bisa tempat sementara juga nih ya. Jadi kompartemen yang tahan kebakaran ini contohkan di sini. Tangga exitnya ada ya, tangga kebakaran ya. Kan tadi dikatakan di sini ada pressure fan juga seperti dan dindingnya khusus juga nih. Jadi beda ya antara pintu exit dengan pintu kebakaran, dari pintu sudah beda, dindingnya pun beda seperti itu. Kemudian untuk perlindungan bukaan ya. Jadi setiap bukaan dalam penghalang api harus dilindungi untuk membatasi sebaran api ya, mencegah gerakan asap ya dari suatu sisi atau penghalang apinya. Nah, untuk bangunan dan proteksi kebakaran ya di sini untuk dinding tahan api ya 2 jam dipasang dari lantai ke lantai ya. Kemudian bukan pada dinding tahan api 2 jam ya seperti itu. Dan termasuk celah nih, celah di bawah pintu. Jadi celah di antara pintu dengan lantai ya jaraknya sekitar 3/4 inci ya. Jadi ini kecil sekali. Nanti teman bisa lihat di tempat teman-teman semua ya. Kemudian ya, kemudian ada dak untuk menembus dinding dengan tahan juga ini sama. Ada damper api juga di sini ya. Jadi bisa dilihat ya apakah sudah terinstalasi di tempat kerja masing-masing. Kemudian juga ini pintu-pintu, kemudian dinding ya, pintu horizontal, ram bukaan ya, penuh pegat ya. Kemudian ada ruang-ruangan yang harus dimonitor seperti itu. Kemudian ini ada konstruksi ya yang penghuni yang diharuskan dimonitor ya tentang bahaya misal di bagian boiler ini, kemudian di ruang penyimpanan bahan cair, di gas mudah terbakar di laboratorium ya. Kemudian kalau ada tenan misalnya kan, nah, ini juga harus dimonitor dia jualannya apa seperti itu. Kemudian persyaratan koridor juga kita cek kembali ya. Kemudian bangunan memenuhi persyaratan proteksi terhadap asap nih. Ini harus seperti apa nih ya. Mungkin jaraknya dilihat lagi, pelatihan lagi. Kemudian panel utama kontrol alarm ya di lingkungan area yang terlindungi. Jadi ini eh, ya ini memang kadang-kadang susah ya kalau alarm itu posisi biasa udah eh, tersetel di suatu tempat. Nanti bisa dilihat itu bisa dimonitor nggak ya? Artinya harus bisa. Ini kan bagian sentral nih ya, panel utama kontrol alarm nih ya di bagian MCB MCFA-nya seperti itu. Ya harus bisa dimonitor nih, biasa nggak jadi post security, jadi kita bisa lihat juga ya. Termonitor nggak, aman nggak? Jadi kalau bukan ada bunyi sensor dia bisa dideteksi seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita lihat nih bangunan-bangunannya. Nah untuk berikutnya tentang sprinkle juga ya, ini jarak sprinkle dan juga di sini dijelaskan juga tentang aparat kelasnya itu untuk di dapur rumah sakit jaraknya adalah 9 meter nih dari alat dapur yang mengeluarkan cairan berminyak, misalnya dari kompor seperti itu. Jadi silakan teman-teman lihat nih luasan dapurnya berapa meter persegi, kompor ada berapa banyak, bisa berapa apar yang bisa dipasangnya. Kalau di saya minimal dua, ya, dua apar, dua fire blanket. Ya, jadi
Kalau satu gagal, ada satu lagi seperti itu ya. Disiapkan saja Bapak Ibu semua untuk apar kelas K-nya. Ya, di sini aturan bisa 9 meter seperti itu. Nah, ini jarak ya pintu bukaan ya jarak bagian ya dari bawah kusen ke lantai ini berapa bisa bisa dilihat sini semua teman ya bisa diacu semua ya tinggal disesuaikan artinya ya. Pelapisan lantai juga biasa kan sudah di vinil ya vinil tuh berapa ya. Nah ini bisa dilihat lagi nih kalau masih ubin masih kalau pakai vinil artinya mungkin bisa masih mungkin jaraknya makin makin rapat ya seperti makin dicek lagi. Nah untuk listrik juga harus dipikirkan untuk ya UPS ya jadi bila jadi kendala ya tetap harus bisa berjalan ya. Ini harus dicek lagi di ruang panel-panelnya, dicek lagi kapasitor banknya gitu. Dan di sini juga listriknya harus terjaga 24 jam, artinya kita harus siap dengan sistem kita kalau PLN gagal, ada genset ya. Kalau genset pertama gagal, ada genset kedua ya, seperti itu. Dan untuk hidrannya kita harus siapkan, hidrannya harus mandiri ya. Kalau listrik gagal, kita punya genset sendiri. Ya, nah ini satu sistem kelistrikan kalau di rumah sakit yang nggak boleh padam. Ini ada kelasnya nih, ada kelas nol, ada kelompok, sorry, kelompok nol, kelompok 0, 1, 2. Ya. Kelompok nol ya bisa saja nggak perlu di, apa ya, mungkin boleh padam ya. Ini bukan, ini boleh padam, tapi untuk kelompok 2 nih enggak. Ya, kelompok 3 tidak boleh sama sekali. Contohnya bisa dirawat jalan, pendaftaran, oke lah. Kita kalahkan misalnya listrik kebutuhan listrik kita tuh 500 dan genset kita cuma 300. Mana saja sih yang boleh kita pilih? Nah, inilah untuk kita pilih nih. Ya, di pendaftaran tunggu tuh boleh di nol kelompoknya. Tapi di orang periksa nggak bisa di kelompoknya kelompok satu. Sedangkan orang tindakan itu harus ya dia harus hidup terus tuh sini ya. Jadi ini teman-teman bisa cek lagi nih ya jangan-jangan harus kita perbaiki lagi ya sistem, sistem kelistrikan di tempat kita ya. Seperti itu. Kemudian kalau di bedah sentral ya ada di sini yang tidak boleh sama sekali di kamar bedah. Di kamar bedah nggak boleh padam apapun yang terjadi ya. Kalau gudang anestesi gudang nggak apa-apalah ya. Kalau apalagi yang nggak boleh ruang pemulihan, ruang RR ya di kelasnya kelas satu seperti itu. ICU. ICU tidak boleh sama sekali nih. Ya ruang rawat, ya ruang isolasi seperti itu yang boleh hanya di kelas satu itu di ruang linen, gudang obat. Yang lain ini nggak boleh nih ya. Dia lebih ketat daripada ruang bedah nih ya. Nah ini kelompok tadi nih kelompok nol lah kelompok yang ada bagian terapan yang akan digunakan kelompok dua ya kelompok satu di sini ya ini ada penjelasannya. Ini kalau di kelompok dua ini nggak boleh nih ya bila terputus akan menyebabkan kegagalan dan menyebabkan kematian makanya harus baik sistem kelistrikan dan UPS itu harus termonitor secara baik. Nah kemarin di apa 4 November 4 Oktober ya ini Permenkes mengeluarkan aturan baru ya tentang Starkes yang terbaru nih 1596 2024. Jadi Starkes yang lama tahun 2022 sudah dihapuskan ya teman-teman, sudah dicabut ya, diganti dengan Starkes yang terbaru. Jadi silakan teman-teman yang belum terupdate yang diupdate yang terbaru pakai standarnya ini ya. Ini sudah mulai berlaku. Jadi kalau mulai sekarang kita sih pakai acuannya ke sini ya di Permenkes 1596 2024. Salah satunya, misalnya kalau untuk K3-nya nanti mungkin harus dirubah ya SK-nya. Jadi bukan SK Komite K3 lagi atau apa tim K3 tapi tambahkan Komite K3 dan fasilitas. Nah, seperti itu bunyinya ya. Jadi ditambahkan dan fasilitas. Karena kita harus mengacu yang terbaru. Artinya tanggung jawab dari PJMFK itu sudah makin luas. Kemudian ada pemisahan kompartemen di sini. Ini permintaan ya juga nih yang diwajib di kemudian yang dikaji juga tentang laundry-nya nih ya tentang laundry seperti itu ya kemudian tentang pengeluaran sampah oke ini bagian yang kita lihat kita monitor kebakaran juga kemudian dapur ya termasuk memasak ya penghasil minyak yang harus dimonitor kemudian sistem kelistrikan ya tentang kedaulatan di sini penyimpanan ya penyimpanan gas kemudian gas medis ya nitrogen, kemudian prosedur tindakan mencegah kebakaran dan bahaya-bahaya kebakaran. Misalnya yang harus kita kendalikan adalah tentang renovasi ya. Tadi kita lihat ada contoh
di satu rumah sakit sedang renovasi terjadi kebakaran seperti itu. Nah, di dalam EP MFK 3 ya, di EP 6 ya, di EP 6. Jadi kita harus bisa melakukan kajian nih. Jadi kajian itu di sini pakai apa? FSRA kan. Nah, di kajian seperti apa dan dimasukkan dalam register ya. Registernya apa? Poin AF yang tadi disebutkan dikaji juga. Kalau pengantar rokok ya ini berlaku untuk semuanya ya. Kemudian lakukan kajian ya, lakukan pelatihan penggunaan APAR, hidran dan simulasi ya. Kebakaran setiap tahun. Jadi setiap tahun minimal di sini tidak minimal ya. Pokoknya ada simulasi kebakaran tiap tahun. Jadi ya teman-teman silakan ya melatih timnya tentang APAR, hidran dalam gedung, hidran halaman seperti itu. Kemudian pemadaman eh, aktif ya, ada protes kebakaran pasif ya yang diinventarisir, ya diperiksa dan uji coba seperti itu. Nah, di dalam undang-undang yang terbaru ya di sini, bukan terbaru sih, undang-undang tentang bangunan gedung ya. Ini dikatakan nih tentang keandalan bangunan gedung. Jadi ya sebelum keluar yang itu, ini tetap undang-undang masih terpakai tentang bangunan gedung bahwa persyaratan keandalan bangunan gedung ya. Nah, ini ada turunannya di Permen PU 20 2009 bahwa kenapa sih dibutuhkan di MKKG ya? Karena dipersyaratkan ya, ini harus diaktifkan seperti itu ya. Jadi kalau ada gedung ini apapun ya, berpenghuni 500 orang ya, dan memiliki ruas minimal 5.000 meter persegi dan bangunannya lebih dari 8 lantai, ini sudah wajib nih ya. Jadi teman-teman ya lihat lagi saya ulang, kalau sudah memiliki ada sekitar 500, kemudian luasannya 5.000 meter persegi, kemudian gedungnya lebih dari lantai. Ini dihitung sejak dari basement ya, basement berapapun basementnya ke bawah, bukan hanya dari sejak lantai satu kamu, tapi ke bawah juga dihitung. Jadi kalau misalnya ke atasnya 4 lantai, ke bawahnya 3, ya artinya kan sudah termasuk seperti itu ya. Dan juga ada ditunjuk nih seorang yang memiliki kompetensi sebagai seorang fire safety manager. Ini dipersyaratkan juga. Jadi kan memang dia ada training khusus, pelatihan khusus tentang safety manajemen kebakaran di gedung. Jadi ini tugas-tugasnya yang dilakukan ya, tentang laporan tahunan, kemudian pengawasan secara periodik, kemudian melakukan training, kemudian evakuasi ya, kemudian kampanye tentang keselamatan seperti itu. Nah, juga nih bagian dari MKKG adalah ya kita harus tahu ya tentang knowledge-nya, skill ya. Dan dia harus untuk eh, organisasinya ya. Ini satu kompetensinya ada dia melakukan perencanaan, kegiatan, implementasi seperti itu ya. Jadi kebagian dari ini adalah dari MKKG dah melakukan perencanaan. Jadi teman-teman ya harus melakukan perencanaan planning seperti apa ya. Pembiayaan juga ya termasuk ini mulai Oktober bulan depan berarti udah November ya kita buat perencanaan untuk tahun depan. Rencana kegiatan apa saja, budgetnya berapa, dilakukan organisasi, kita staffing juga ya. Kemudian kita lihat resourcesnya ya, kemudian di aktualisasinya ya dipimpin, dikoordinasikan ya, dan ditunjuk seperti itu dan dikontrol ya, diawasi ya, dilakukan evaluasi, dilaporkan. Dan ini adalah bagian dari MKK jadi bagian manajemen gedung. Jadi gedung itu saya sudah harus memiliki ya. Kalau sudah tadi dikatakan ya di sini. Nah, ini kalau 500 orang luasannya sudah 15.000 ya. Sorry, luasan 5.000 dan lantainya lebih dari 8 ya, yang bisa dijalankan. Nah, ini ada kejadian di September 2003 ya, terjadi kebakaran di ruang radiologi di rumah sakit di daerah Serpong ya. Di ruang radiologi ya, tadi udah direnovasi, di ruang genset, ya ini di ruang radiologi ya. Kemudian ini terjadi juga di daerah Garut ya, RSUD di daerah Garut. Ini terjadi di ruang logistik ya. Kita tahu orang logistik ya, penyimpanan banyak barang-barang di sana, belanja biasa kan sekali banyak, kemudian dibaginya kan sesuai permintaan. Nah, selama belum habis, dia pasti di stok. Nah, itu berisiko nih.
Jadi itu daerah yang kita dimonitor juga. Kemudian ternyata juga bisa terjadi di kamar jenazah. Nah, ini kejadian ya di rumah sakit di daerah Jakarta ya. Ini di kamar jenazah ya. Nah, ini yang harus kita monitor juga ya, teman-teman. Jadi disiapkan juga APAR di sana dan sistem kebakarannya. Jadi Fire Safety Manager dia tugasnya mengelola ya personel, peralatan, prosedur operasi gedung atau lingkungan ya supaya selamat dari bahaya kebakaran. Nah, ini kemudian aturan turunannya ya, ini sudah ada nih, kemudian di Permen PU-nya di 2009 ya, ini sama. Jadi kewajiban adanya Fire Safety Manager ya. Ini semua bergedung pasti kalau bukannya gedung rumah sakit ya, semua gedung yang mulai standar tadi ada 500 orang, 5.000 luasannya, lantainya lebih dari 8 atau sama dengan 8 seperti itu. Kemudian, nah ini bunyi aturannya teman-teman. Kalau aturannya di mana Pak? Bisa dikatakan ini ya di Permen PU 20 2009 ya. Ini luasannya nih ya, luasan bangunan. Coba lihat kembali, lihat di MB-nya berapa. Terusnya 500 ada nggak jumlah orangnya? Ini termasuk karyawan, vendor, pasien, pengunjung ya. Kalau 500 ya. Nah, ini harus disiapkan nih ya. Jadi boleh harus tiga-tiganya? Enggak, bisa salah satu atau sudah ini wajib ya. Ini juga nih 8 lantai ya ada ya. Sudah diwajibkan. Jadi ini aturannya berlaku secara umum ya, tinggal teman-teman dari K3 rumah sakit ya mengacu ini karena teman-teman asik dengan Starkesnya lupa lihat aturan yang sama juga yang di bagian lain ya. Ini mengikat untuk semua tempat ya seperti itu. Nah, kemudian di aturannya nih ada kalau di DKI itu sudah ada di Pergub ya 143 2016. Ini tentang MKKG yang ada di sini. Kemudian ada seorang fire safety manager ya. Jadi teman-teman siapkan untuk pelatihannya lagi, trainingnya lagi tentang fire safety manager. Ya ini memang diminta ya, apalagi kalau memang untuk izin SLF ya pasti diminta. Gak ada belum fire safety manajernya seperti itu, ikut lagi pelatihan ya. Kemudian ini dia. Nah, ini tugasnya memimpin ya, memimpin MPKG. Siapa sih memimpin ya? Orang yang punya sertifikat ini. Ya, seperti itu. Nah, ini ada aturan pergub di 143-nya ya. Ini syarat-syaratnya. Termasuk juga untuk SKK, surat keterangan ya. Kemudian ya dipasang nih semuanya. Kemudian gimana pandangan daerah lain yang ini saya searching tuh di Bekasi. Bekasi juga sudah ada ya pergubnya ya. Peraturan bupatinya 2016 sudah keluar ya. Diminta sama ya Fire Safety Manager juga dan MPK namanya ya. Diganti penggantian KKG nama MPK. Ini sama kan 500 orang juga ya Bekasi. Luasan sama nih ya. Ini juga sama 8 lantai. Artinya sama seperti teman-teman. Dan disebutin lagi nih khusus bangunan rumah sakit ya yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur wajib menerapkan MPK. Nah, ini lihat ya teman-teman yang dari Bekasi ya. Kalau Bang Bed, ini kan kalau 40 kan apa sih kelas D ya. Jadi kalau dikatakan rumah sakit itu udah kelas apa? Kelas D apa kelas C ya apalagi yang 4 bednya yang 40 saja sudah wajib apalagi yang di atas itu seperti itu ya teman-teman. Sama ya di Bekasi ya, di Peraturan Bupati Bekasi ya. Kemudian ini masih di Bekasi. Kemudian Tangerang ya. Di Tangerang sini udah ada ya. Ini diminta ya, ada Fire Safety Manager juga untuk manajemen keselamatan kebakaran gedung ya. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk mengelolanya ya. Jadi ya termasuk dia membuat rencanaan penanggulangan kebakaran atau fire emergency plan ya. Ini bunyian untuk di Kota Tangerang ya. Kemudian oke, sama FSM ini Tangerang. Kemudian ini luas mana luas? Ya, ini luasan sama ya Tangerang namanya. Gedung untuk 500 orang, terus keluas lahannya 5.000, lantainya 8 ya. Artinya ini mengambil turunan dari Permen PU ya teman-teman. Nah, ini jadinya teman-teman yang ini di Kerawang ya, di Kerawang. 2015 pun sudah ada ya, artinya sudah ini 2024 ya, hampir 9 tahun. Tinggal implementasinya ada nggak nih ya? Ini di manajemen kebakaran gedung. Kemudian di Depok ya, ini ada di Perwali ya, tahun 2012 malah dia ya. 2012 ya nomor 14. Ini untuk
minimal 500 orang, 5.000 meter persegi, dan 8 lantai. Ya. Nah, ini sama aja nih, khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur. Ya, wajib menerapkan MPK. Oke, di sini minta seorang fire safety manager untuk jadi pengelolanya. Ya, baik, itu saya rasa cukup teman-teman tentang MKKG di gedung rumah sakit. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya teman-teman. Sambil kita menunggu teman-teman menuliskan pertanyaannya, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mohon sudah muncul ya suara saya? Oke, Muncul, Pak, muncul. oke baik. Sebentar saya ganti sound dulu. Sepertinya berbeda nih. Oke, baik. Teman-teman semuanya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya, termasuk absensi ya. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat adalah teman-teman bisa cek dulu nih aplikasi Mika Pro-nya apakah sudah platinum atau masih silver. Nah, terus gimana untuk saya yang belum punya aplikasi? Silahkan teman-teman bisa download dulu aplikasinya, kemudian daftar. Daftarnya gratis. Nanti untuk teman-teman yang akunnya baru alias baru pertama kali untuk daftar akun Mika Pro, maka berhak mendapatkan 3 bulan gratis masa aktif platinum. Jadi teman-teman bisa dapatkan sertifikat selama 3 bulan ke depan gratis ya. Dan kalau teman-teman yang sudah download aplikasi Mika Pro sudah lama dan biasanya akan kembali nih dari platinum ke silver. Nah itu perlu upgrade lagi untuk membershipnya menjadi platinum. Caranya gimana? Nah caranya adalah saya akan berikan video tutorial berikut ini. Silakan bisa disimak video untuk upgrade Platinum Member. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silakan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah, itu tadi ya cara untuk upgrade menjadi Platinum Member. Jadi buat teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan sertifikat silahkan bisa cek aplikasinya apakah sudah Platinum atau masih Silver. Oke, nah untuk teman-teman semuanya yang ketinggalan webinar setiap hari Sabtu silahkan bisa dicek ke YouTube-nya Kak Cik Deni. Nah, nanti di YouTube Kak Cik Deni ini akan diupload juga untuk rekaman webinar kolega ya. Termasuk untuk webinar hari ini teman-teman juga bisa nanti tonton lagi videonya di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Dan untuk teman-teman semuanya yang memiliki SKP serta lisensi ahli K3 umum, pastikan teman-teman semuanya tidak expire ya. Kalau misalkan sudah expire, bisa dipastikan juga tidak lebih dari 1 tahun semenjak masa expire-nya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah lebih dari 1 tahun sejak masa expire-nya, maka teman-teman harus ikut refreshment. Nah, refreshment harganya 2 kali lipat dari biaya perpanjangan. Kemudian buat teman-teman semuanya yang mempunyai lisensi yang di luar K3, yang di luar ahli K3 umum, kami bisa bantu teman-teman. Nanti silakan bisa hubungi tim Media Tama yang teman-teman kenal. Lalu di aplikasi Mika Pro ada menu yang namanya teman K3. Nah, ini untuk mencari apakah sertifikat dari Kemnaker kita atau rekan kita atau misalkan calon karyawan gitu ya. Itu
asli atau tidak. Nah, nanti bisa teman-teman cek di fitur terbarunya, yaitu ada di aplikasi Mika Pro di teman K3, lalu klik cari personel. Nanti tinggal isi saja biodatanya. Lalu tinggal dicari, kalau misalkan muncul, maka akan tertayang ya di aplikasi ini. Dan ini hasil validasi bersumber dari teman k3.kemnaker.go.id. Tapi catatan lagi teman-teman, untuk sertifikat yang 2022 ke bawah, itu biasanya tidak semuanya muncul karena untuk apa namanya untuk terbitan 2022 ke bawah itu memang sedang bertahap untuk di update ya database oleh Kemnaker. Kalau 2022 ke atas itu sudah tertayang semua di teman K3 seperti itu. Kalau misalkan 2022 ke bawah, cara memvalidasinya gimana? Bisa hubungi PJK3 tempat yang ngikut sertifikasinya ya. Kalau misalkan di Mediatama silakan nanti hubungi Mediatama. Kalau PJK3 lain silakan bisa konfirmasi ke PJK3 lain. Termasuk teman-teman yang ingin ikut sertifikasi nih. Misalkan ingin ikut sertifikasi K3 selain di Mediatama, teman-teman juga bisa cari apakah PJK3 tersebut sudah terdaftar di teman K3 atau belum. Jangan sampai teman-teman udah bayar mahal lalu PJK3-nya tidak terdaftar sehingga mengeluarkan sertifikatnya yang palsu. Nah, itu teman-teman sayang ya uangnya ya. Mending buat ngopi bisa ajak RT gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk teman-teman semuanya yang ingin ikut sertifikasi K3, tentunya teman-teman bisa ikut yang ahli K3 umum Kemenaker RI nih. Kita akan ada di online training tanggal 1 November, teman-teman bisa ikut dengan pendidikan minimal D3 atau teman-teman yang ingin offline juga bisa ikut yang tanggal 16 Novembernya. Nah, untuk teman-teman yang pendidikannya di luar dari D3 bisa ikut gak yang ahli K3-nya. Teman-teman bisa ikut yang ahli K3 terbitan dari BNSP. Nah, untuk yang BNSP ini teman-teman bisa ya untuk yang pendidikannya di bawah D3 SMK atau SMA juga bisa. Ini kita ada harga subsidi teman-teman dari Milea. Jadi teman-teman nanti cukup bayar 850.000 saja. Kalau teman-teman kenal tim Mediatama, maka akan mendapatkan potongan 100.000 ya menggunakan kode referral. Jadi nanti cukup bayar 750.000 saja dari harga normal 2,5 juta. Nah, nanti untuk pembelajarannya secara mandiri melalui websitenya milea.app ya. Oke, kalau teman-teman semuanya sudah punya sertifikasi ahli K3 umum bisa lanjut lagi ke auditor ya. Nanti teman-teman bisa ikut di tanggal 28 Oktober secara online training. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang bekerja di industri atau di manufaktur bisa ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja sehingga nanti teman-teman bisa mengukur terhadap eh, faktor terhadap fisika, kimia, kemudian ergonomi, ya, psikologi. Nah, nanti teman-teman bisa ikut di ahli K3 Muda Lingkungan Kerja ini. Dan sertifikat yang akan didapatkan adalah sertifikat Hygiene Industri Muda dari BNSP, serta SKP dan juga lisensinya dari Kemnaker RI, ya. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di kelistrikan bisa ikut teknisi K3 listrik dan ini kita laksanakan secara blended training dengan minimal pendidikannya adalah SMK berijazah untuk kejuruan teknik ya teman-teman. Kalau misalkan pendidikannya adalah D3 teknik atau S1 teknik bisa ikut yang ahli K3 listrik. Dan ini cocok juga untuk teman-teman yang perusahaannya ingin ikut tender ya. Nah, bisa ikut yang ahli K3 listrik. Tapi kalau yang ahli K3 listrik, teman-teman belajarnya secara tatap muka atau offline. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di sektor konstruksi bisa ikut ahli muda K3 konstruksi dan ini bisa diikuti oleh teman-teman yang memiliki pendidikan SMA dan kita laksanakan secara full online training. Jadi buat teman-teman yang jaraknya jauh tidak perlu khawatir, tetap bisa mendapatkan ahli muda K3 konstruksi secara online. Dan buat teman-teman yang bekerjanya di dunia perancah dan juga mengawasi perancah serta menghitung terkait dengan beban perancah, bisa ikut yang supervisor perancah. Tapi kalau teman-teman yang memasang dan membongkar perancah itu sendiri, bisa ikut yang teknisi K3 perancah. Dan dua-duanya kita laksanakan secara blended training. Nanti teman-teman akan praktek langsung juga bagaimana cara memasang dan membongkar perancah bersama para instruktur yang berkompeten di bidang perancah ya teman-teman. Lalu kalau misalkan kita masuk di perusahaan dan tergabung ke dalam tim tanggap darurat, pastikan juga kita sudah tersertifikasi ya sebagai petugas pemadam kebakaran kelas D. Jangan sampai pada saat nanti ada kebakaran ya,
kita bingung, kita harus pakai air atau pakai apar atau ditiup gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikut petugas peran kebakaran kelas D dan ini kita laksanakan secara blended training. Nanti teman-teman akan praktek menggunakan fire blanket dan juga uh, apar ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya kelas D, lanjut lagi ke kelas C dan ini dilaksanakan secara tatap muka. Nah, nanti teman-teman kalau untuk yang kelas C bisa ikut prakteknya menggunakan hidran ya dan juga SCBA. Lalu bisa juga ikut yang P3K nih. Kalau teman-teman masih tergabung di tim tanggap darurat, bisa ikut petugas P3K Kemnaker RI dan ini dilaksanakan secara offline ya atau tatap muka. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di ketinggian bisa ikut TKBT tingkat 2 kalau misalkan pekerjaannya menggunakan akses platform peranjah ya. Kalau misalkan bergelantungan di atas tali gitu ya, bisa ikut yang TKPK tingkat 1 dan dua-duanya kita laksanakan secara blended training. Jadi nanti teman-teman mendapatkan materinya online dan juga prakteknya langsung ya atau tatap muka. Kemudian ini juga teman-teman operator forklift kalau di perusahaannya punya forklift pasti kan sudah memiliki CEO ya. CEO-nya asli, jangan sampai CEO-nya CEO-an alias palsu. Dan kalau misalkan teman-teman sudah punya forklift dan belum punya CEO-nya silakan bisa ikut di Mediatama. Di Mediatama sudah menyediakan forklift ya juga untuk praktek. Jadi teman-teman nanti untuk prakteknya secara tatap muka dan nanti teman-teman tinggal datang saja, kemudian tinggal praktek. Dan juga untuk materinya secara online ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di sektor rumah sakit bisa ikut yang K3 rumah sakit dan ini dilaksanakan secara online training. Nanti juga akan ketemu dengan Pak Wahyuda sebagai instrukturnya ya untuk K3 rumah sakit ini. Dan teman-teman bisa juga ikut yang BNSP, ambil yang paramedis K3 muda BNSP. Dua-duanya kita laksanakan secara online training di tanggal yang sama, tanggal 18 sampai 21 November. Lalu teman-teman kalau misalkan ingin apa namanya sertifikasi terkait dengan teknisi deteksi gas ruang terbatas atau teknisi K3 ruang terbatas juga ada di Mediatama. Nanti teman-teman bisa belajar secara blended training ya teman-teman. Lalu kalau misalkan kita bekerja di sektor migas, pastikan kita sudah tersertifikasi juga ya. Bisa yang operasi K3 migas kalau teman-teman pendidikannya minimal SMA atau SMK. Kemudian kalau teman-teman yang pendidikannya adalah D3 bisa ikut yang langsung pengawas aja seperti itu. Dua-duanya kita laksanakan secara blended training dan sertifikasinya dari BNSP. Kemudian teman-teman semuanya untuk selanjutnya adalah petugas investigasi insiden. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya sudah tersertifikasi ahli K3 umum, teman-teman bisa juga nih ikut yang petugas investigasi insiden ya. Karena untuk menjadi seorang ahli K3 atau seorang HSE, pada saat nanti ada kecelakaan, kita perlu juga nih untuk mengetahui bagaimana sih investigasi yang benar. Dan kita laksanakan secara online training, sertifikasinya dari BNSP. Lalu ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi dan nanti kalau teman-teman yang online akan dikirim ke rumah ya, free ongkir seluruh Indonesia. Kalau misalkan offline nanti teman-teman akan diberikan pada saat pelatihan offline atau tatap muka. Nah, ini adalah salah satu platform e-course-nya Mediatama. Jadi, teman-teman bisa ikut melalui e-course-nya Mediatama Learning Academy, yang dimana nanti teman-teman bisa belajar ada 10 kategori bidang K3 di sini ya. Ada K3 listrik, lingkungan kerja, rumah sakit, dan lain-lainnya. Pesawat angkat angkut, migas. Teman-teman bisa belajar secara mudah dan juga terjangkau, teman-teman. Dan nanti kalau misalkan teman-teman juga kelewat video-video sebelumnya di webinar kolega, teman-teman juga bisa nih akses melalui e-course ini. Bedanya apa dengan YouTube? Bedanya adalah kalau di YouTube teman-teman nggak dapat sertifikat. Kalau di Milea teman-teman bisa dapat sertifikat ya. Dan juga bisa mendownload modulnya seperti itu. Tapi teman-teman wajib daftar dulu ya akunnya di websitenya Milea. Tidak bisa langsung login atau langsung daftar ya. Langsung masuk karena berbeda akunnya. Oke, nah kemudian buat teman-teman yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, silakan bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada menu karir, lalu silakan bisa dilamar saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Tinggal masukkan CV-nya. Kalau belum punya CV, teman-teman juga bisa nih untuk buat CV secara online di aplikasi Mika Pro. Ya, sangat mudah. Tinggal isi aja biodatanya, teman-teman bisa langsung download juga.
Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan, tapi ini akumulasi ya. Kalau misalkan teman-teman banyak sekali merekomendasikan teman-temannya untuk mengikuti di Media Tama, bisa menggunakan yang namanya kode referral. Nah, bagaimana cara menggunakan kode referral? Silahkan bisa simak video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, ya itu tadi cara untuk menggunakan kode referral ya teman-teman. Silakan bisa dimanfaatkan kesempatan ini. Dan kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan sertifikasi, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Atau bisa hubungi tim sales kami, ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Bisa di chat saja dan teman-teman juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kita ya. Di Instagram, Facebook, dan juga follow akun TikTok serta YouTube-nya Kak Cik Deni di subscribe. Kemudian kalau teman-teman ingin kerjasama sebagai sponsor bisa juga hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun teman-teman yang ingin jadi pembicara bisa hubungi nomor saya ini di nomor yang 0858 ini. Teman-teman nanti bisa langsung ajukan diri untuk menjadi pembicara dan nanti saya akan bantu untuk carikan jadwal yang cocok untuk teman-teman semuanya. Oke, baik itu saja dan saya akan berikan dulu untuk link absensinya di kolom chat ya. Setelah ini teman-teman silahkan bisa mengisi absensi. Bentar, di kolom chat. Saya coba dulu teman-teman. Sudah muncul belum? Belum ya? Oke, sebentar. Oke, ini dia. Nah, teman-teman sudah saya kirim untuk absensinya. Silahkan teman-teman bisa isi absensi dan pastikan nomor handphonenya benar ya teman-teman. Jangan tipu. Karena kalau tipu nanti pengiriman sertifikatnya nyangkut ke nomor lain ya. Oke, silahkan bisa diisi absensinya sambil kita tanya jawab. Pak Wahyuda, sudah makin banyak nih yang bertanya dari Pak Bagus. Dalam sistem MKKG dan MKKL, apakah sudah terinstal satu aplikasi dan hardware mendeteksi secara dini melalui termografi seperti terinstall di gedung PLN nih Pak. Ini gimana Pak? Silakan. Baik, eh, untuk Pak siapa tadi namanya? Pak Bagus. Pak Bagus ya. MKKG ini kan regulasi aturan. Jadi Bapak mau pasang software atau pasang aplikasi tertentu silahkan ya. Arti tiap gedung kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Itu akan mempermudah ya. Artinya dipersilahkan. Kayak tadi misalnya dicontohkan di dalam regulasinya di Permenkes itu adanya water level untuk bak hidran. Silahkan itu bisa dinyatakan ya dengan regulasi ya. Artinya kalau nggak ada bisa teman-teman di gedung sendiri bisa buat aturannya. Nah, kalau ada sudah tertulis aturannya, kita harus mengacu minimal standar yang sudah ada ya. Artinya kalau diminta aturan level ya harus ada. Ya, kalau nggak ada jadi temuan. Kalau nggak ada ya silakan dibuat aturannya. Artinya yang mempermudah dalam bekerja seperti itu. Karena kan kita nggak mungkin ngawasi gedung mungkin yang Bapak berapa lantai, mungkin 10 lantai tiap hari. Kita kan banyak selain kerja rutin, kita juga keliling, mungkin ada di unit lain ya, di cabang lain seperti itu. Jadi untuk MKG ini silakan Bapak dikembangkan berdasarkan acuan yang ada di dalam regulasinya. Itu Pak Arief untuk jawabannya. Oke, seperti itu ya Pak Bagus untuk jawabannya. Kita lanjut lagi dari Pak Muhammad Andres terkait dengan MKKG. Apakah SDM untuk petugas tim fire and team rescue harus ada pelatihan yang bersertifikasi dari kelas pemadam kebakaran kelas B untuk persyaratan menjadi tugas tim fire and team rescue gedung Pak? Itu dulu yang pertama. Baik Pak, kalau untuk kelas kebakaran itu kan kita berarti ngacunya ke standar di apa Permenaker ya.
tentang ada kelas-kelas kebakaran kan Permenaker nomor 186 tahun 1999 tentang ahli K3 spesialis kebakaran. Memang ada kelasnya, ada kelas A, kelas D, kelas C, kelas B, kelas A ya. Memang minimal ada berapa orang mungkin di kelas kelas D. Kemudian naik lagi untuk kelas C-nya mungkin ada mungkin 2 orang. Kemudian kelas B-nya 1 orang. Kelas A-nya mungkin cukup 1 orang seperti itu. Artinya kembali ke manajemennya. Apakah boleh nggak 1 orang saja megang semua? Boleh kalau memang Bapak sanggup, silakan ya. Karena kan tuh pelatihan cukup cukup lumayan ya. Tadi biayanya cukup cukup besar ya. Kalau kelas D aja tuh berapa juta ya. Kelas C-nya tadi berapa juta tuh. Kalau itu aja udah 10 juta lebih. Pas lagi itu bisa habis 20 sampai 25 juta itu ya. Atau kamu dipusatkan 1 orang, boleh kalau memang mampu ya. Kalau saya sih sarankan minimal kalau yang bangunan kelas D untuk bangunan APAR sama fire blanket bisa lah 2 3 orang gitu kan biar banyak ya. Tapi dibuat diikat juga nih jangan udah pelatihan ternyata dia pindah atau kabur ntar manajemen jadi marah gitu kan karena cukup mahal gitu kan. Kelas B, kelas C berapa orang. Jadi silakan Bapak pilih gitu. Karena kan prinsipnya kita nggak bisa 24 jam di tempat kita kerja. Kita latih tim-tim teman-teman dari security, teman-teman dari housekeeping, atau tempat-tempat yang berisiko berbahaya seperti itu. Kalau ada tim IRT-nya atau tim tanggap bencananya, artinya itu lebih baik lagi. Tapi tetap yang bertanggung jawabnya kalau di MKKG adalah seorang Fire Safety Manager atau FSM di sini dikatakan seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, itu untuk yang pertama ya Pak Andres. Lanjut lagi dari Pak Andres yang kedua adalah terkait dengan untuk akses luar gedung nih Pak Wahyuda berdasarkan Pergub 200 tahun 2015. Apakah gedung bertingkat harus menyediakan titik perkerasan untuk hard standing mobil Bronto Skylift punya damkar sedangkan regulasi tersebut keluar di tahun 2015. Sedangkan gedung yang dikelola running tahun 2009. Apakah tetap mengikuti Pergub yang 200 tahun 2015? Baik, Pak Muhammad Andreas. Jadi memang banyak aturan yang sekarang yang baru keluar ya. Tapi itu kan kita biasa dikasih dikasih waktu ya untuk menyesuaikannya. Jadi memang gedung-gedung Jakarta ini yang sudah eksis ya dengan aturan yang baru ya eh, mungkin ke sekarang nggak begitu Bapak perpanjang SLF-nya pasti akan ditanya, akan disurvei. Ini kalau jadi kebakaran gimana nih ya? Jadi sebenarnya gini Pak, penggunaan Bruto Skylift itu kan untuk bangunan tinggi yang mungkin lebih dari 8 ya. Kalau terjadi musibah kebakaran dia butuh kayak apa tuh mengambil orang ya seperti itu. Tapi kalau bangunan nggak tinggi berarti nggak butuh dong gitu. Nanti kembali ke Pak Andreas nih. Pak Andreas yang tahu gedungnya berapa lantai biar terjadi musibah. Kalau gedung Bapak hanya 4 lantai, ya mungkin nggak perlu Bronto ya. Mungkin tangga biasa masih masih mampu seperti itu. Tapi kalau bangunan Bapak tinggi, lebih dari mungkin 10 lantai, ya nggak mampu tuh tangga pemadam kebakaran yang biasa seperti itu. Perlu Bronto Skylight gitu. Memang dia butuh pekerasan. Kalau mau tempat Bapak nggak ada kan mungkin depan Bapak ada public area, entah jalan raya, itu bisa kita fungsikan Pak dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat kebakaran. Jangankan jalan itu pun bisa kita tutup, ya kita gunakan untuk evakuasi. Itu boleh, ya dalam emergensi ya Pak. Makanya kalau yang sekarang disyaratkan luas bangunan tuh berapa kata di rumah sakit. Karena nggak boleh semuanya dihabiskan tuh tanahnya dibikin gedung, nggak bisa. Harus disisakan untuk parkir disisakan untuk titik kumpul. Itu pun harus disteril ya. Kenyataannya kan titik kumpul sekarang aja dipakai buat parkir ya, cuma ada pelangnya doang gitu kan. Kalau mungkin udah pasang pelang, udah kita cat, tapi dipakai buat parkir seperti itu. Nah, itu guna kita mendisiplinkan. Jadi silakan Bapak lihat kembali aturannya dan ya mungkin bisa diajukan ke manajemen ya untuk urgennya ini. Jadi disesuaikan. Saya nggak tahu tinggi gedung Bapak tuh berapa seperti itu. Kalau memang lebih, ya memang harus diajukan Pak. Tapi kalau enggak masih bisa manual ya bisa ditunda seperti itu. Itu Pak Arief jawaban untuk Pak Muhammad Andreas. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Muhammad Andreas untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Muhammad Filda. Terkait kebakaran di control room nih Pak. Dan jika tersedia smoke detector dengan kondisi terdapat korsleting pada instalasi panel, nah, dan menyebabkan nyala api, apakah smoke detector tersebut responsif dalam memberikan sinyal jika kebakaran tersebut terjadi, yang tidak menghasilkan kepulan asap yang banyak?
Nah, mungkin saja kebakaran tidak selalu mengeluarkan banyak kepulan asap. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah efektif atau tidak nih Pak? Atau responsif atau tidak? Silakan Pak Wahyuda. Baik, kalau untuk responsif itu kan alat ya. Jadi kembali nih, kalau saya itu ada rutin, cek rutin, mungkin tiap bulan lah kita cek apa smoke detector, head detector ya kan. Biasa kita kan random kan setahun sekali atau setahun dua kali seperti itu. Walaupun banyak, kita pun nggak mungkin nggak mampu. Kalau saya panggil vendor untuk dicek, cek semuanya. Jadi dicoba seperti itu ya. Mohon maaf nih, kadang-kadang kita kan baru masuk sekarang, sedangkan gedung itu sudah ada mungkin 20 tahun lalu. Gitu. Bapak-bapak apakah yakin sebenarnya? Jangan-jangan itu cuma cuma gimmick doang tuh. Kan saya ya pernah ya di tempat yang beda. Saya cek, wah ternyata Pak, itu cuma cantolan doang, itu kagak ada gitu. Saya bilang, ya Allah, saya bilang. Nah itu perlu, kita nggak tahu kan AK3 sebelum kita ngecek seperti itu enggak. Itu pernah kejadian Bapak Ibu semua ya. Jadi ada smoke detector ternyata cuma smoke-nya aja. Ternyata dia tidak dikonekkan seperti itu. Ada pernah kejadian. Ataupun sprinkle juga, cuma ada sprinkle tapi nggak dihubungkan dengan seperti itu. Ada seperti itu. Bayangkan kalau ibu punya ada 100 titik sprinkle, mungkin ada 70 titik asap, apakah semua berfungsi? Nah itu kembali ke kontrol Bapak Ibu semua nih. Ya, berfungsi nggak? Nah, yang tahu kan Bapak Ibu tuh kan itu rahasia perusahaan tuh. Nah kalau memang ada masalah, segera perbaiki sistemnya tersebut, dicoba. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin baru masuk pindahan dari tempat lain, ya kita nggak tahu kan sebelumnya dicek nggak. Kalau kita mungkin udah 10 tahun di situ kita tahu ya setiap perubahan apa kita pasti tahu. Nah, kalau kita enggak, nah itu PR dari kita. Tuh kita nggak tahu sebelumnya dikerjakan atau enggak. Jadi kembali kalau saya menekankan cek rutin Pak ya berfungsi atau enggak ya meskipun regulasi mengatakan pakai asap atau smoke ya tapi dicek lagi jangan berfungsi nggak berfungsi karena tuh ternyata sudah rusak bisa kan nah dia ada usia pakai juga kan. Yang saya sering lakukan tuh kalau di detektor panas tuh dibuka dicopot tuh kotor kan kayak banyak apa sarang laba-laba. Cuman kalau yang asap itu suka kotor ini banyak jelaganya kan. Nah, itu yang harus dibersihkan juga Pak ya. Cek masih berfungsi enggak seperti itu. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Muhammad Filda jawabannya. Lanjut lagi dari atas nama Asdaniar. Apakah tangga darurat tidak boleh digunakan dalam kondisi normal nih, Pak? Hanya digunakan saat kondisi darurat seperti kebakaran atau gempa. Silakan, Pak. Nah, baik. Ini sekarang kembali nih ke Bapak nih. Definisi tangga darurat apa sih sebenarnya? Ya, tangga darurat kan artinya buat emergency kan seperti itu. Bukan tangga itu buat akses ke sehari-harian bawain barang lah, terus buat naik apa pengunjung lah seperti itu. Karena nanti fungsinya jadi berubah, jangan-jangan tangga darurat jadi buat gudang, naruh barang. Karena emang tempat yang paling lapang, paling enak tuh tangga darurat gitu. Nah, nanti kalau itu fungsinya berubah, itu kan jadi permasalahan. Apalagi misalnya ada sidak ya dari pihak damkar atau dari pihak surveyor seperti itu. Itu kan jadi masalah Bapak Ibu. Jadi kembalikan fungsinya. Kalau memang tangga darurat ya buat darurat, jangan buat gudang, jangan buat akses jalan gitu. Mungkin ya, mungkin sekali karena kita bawa barang nggak bisa pakai lift, nggak bisa tangga biasa, oke lah. Tapi artinya kan fungsi itu ketunda dulu kan. Nah, untuk hal yang sifatnya hanya satu dua seperti mungkin diizinkan seperti itu. Tapi kalau tiap hari berubah fungsi, nanti kata-kata emergensinya ya tangga daruratnya jadi berubah fungsi dia. Jadi kalau ini saya kembalikan ke pihak manajemennya. Jadi apa dong kalau bukan tangga darurat seperti itu? Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya, Pak Asdaniar. Oke, lanjut lagi dari Pak Marzuki terkait dengan FSM nih Pak Wahyuda. Apakah FSM diperuntukkan untuk Pergub Jakarta saja? Bagian yang di luar Jakarta, ahli K3 umum apakah cukup untuk menghandle safety di gedung, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Baik, tadi di dalam paparan saya itu acuannya dari Permen PU. Atau Permen PU kan berlaku secara nasional, bukan di Jakarta. Kenapa saya tampilkan dari Pergub, Perwali Kota, Perwakilan apa, Peraturan Bupati? Karena nanti menunjukkan banyak daerah-daerah sudah yang apa mengeluarkan aturan itu tuh akan memperkuat sekali lagi keberadaan dari Fire Safety Manager dan MKKG-nya. Nah, ini yang harapan saya teman-teman munculkan karena begitu teman-teman ngurus perizinan, pihak dari perizinan akan mengatakan ada nggak MKKG-nya, ada nggak strukturnya, ada nggak orangnya, seperti itu. Nah, kalau nggak tidak ada, saya nggak tahu ya
Kalau nggak ada aturan sih berarti nggak bisa. Artinya nggak ada orang yang mengelola. Ya, yang diminta sesuai aturan adalah seorang fire safety manager, ya, yang memiliki sertifikasi dari BNSP seperti itu Bapak. Ya. Dan ini kembali. Nah, kalau di Jakarta sudah ada ya, jadi nggak bisa tuh ya begitu Bapak gedungnya sekian, tadi ada jumlahnya kan, penghuninya 500 ya, semua loh ya termasuk karyawan. Luasannya 5.000 meter persegi, kemudian untuk lantainya baik dari basement maupun di atas 8 lantai atau lebih. Nah, itu harus disiapkan. Jadi salah satu ada ya harus siap seperti itu. Jadi kembali ke dalam aturan ya. Jadi jadi ada contohnya di Depok sudah ada, di Bekasi ada, di Tangerang ada ya seperti itu. Mungkin silakan teman-teman cek regulasi yang ada di daerahnya masing-masing ya seperti itu. Itu Pak. Oke, baik. Seperti itu Pak Marzuki. Lanjut lagi sebelum kita ke raise hand. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan Pak Wahyuda. Satu lagi dari kolom Q&A, nanti kita selang-seling. Apabila di suatu rumah sakit HSE mencoba menerapkan program keselamatan dan keamanan dan terjadi kegagalan, apakah hal tersebut harus dilakukan evaluasi untuk diterapkan ulang atau seperti apa, Pak? Silahkan, Pak Wahyuda. Baik Pak. Suatu sistem itu kan eh, dicobanya sewaktu kita misalnya melakukan simulasi, ya kan? Pasti Bapak Ibu semua yang di rumah sakit ada simulasi kan tentang fire drill, ya gitu kan? Kita udah buat SPO-nya, ini langkah-langkah seperti ini. Ternyata kita waktu di fire drill-nya potret ternyata nggak sesuai. Wah, ini nggak ada nih atau orangnya seperti itu. Nah, itu dimungkinkan Pak dirubah lagi aturannya. Jadi aturan itu kan nggak apa ya, nggak kaku gitu loh. Apalagi misalnya ada regulasi yang berubahan kayak tadi, misalnya ada Permenkes 40 tahun 2022, wajib apar kelas K di dapur. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya nanti kita robah. Jadi bunyikan untuk apar di rumah sakit Bapak, yang wajib ada aparnya ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas K. Seperti itu. Nanti kan kita tambahkan yang mungkin dulunya nggak ada tempat Bapak. Jadi bunyi dasar hukumnya apa tadi? Permenkes 40 2022 itu. Nah, ini kita selalu adaptasi. Kemudian misalnya sekarang ada aturan baru tentang SARKES ya, standar akreditasi rumah sakit yang tahun 2024. Kalau dulu dikatakan cukup adanya komite K3, sekarang ada keterangannya komite K3 dan fasilitas ya. Tambah lagi Pak, karena memang permintaan regulasi jangan sampai begitu Bapak di surveyor, ini nggak sesuai regulasi loh. Nah, lebih baik sekarang dengan aturan masih baru nih, masih bulan Oktober nih yang terbaru ini kita aplikasikan seperti itu. Kalau nggak temuan jadi terlalu banyak seperti itu Pak. Jadi kalau saya ya regulasi itu Pak aturan yang lama kita sesuai dengan regulasi yang terbaru Pak Arief. Itu Pak. Oke, baik. Seperti itu, Pak Endang. Dan ini nyambung nih, Pak, pertanyaan dengan Pak Kusnandi terkait dengan seorang FSM memiliki kualifikasi pendidikan khusus dan pelatihan khususnya apa saja nih, Pak? Baik, kalau FSM itu mengacunya kan ke BNSP ya, itu ada lembaganya. Kalau nggak salah media tambang ngadain ya, tanya Pak Arief ya, saya nggak hafal ya, dia mengadakan untuk pelatihannya. Ya, pelatihan sekitar 4 hari online, kemudian ada ujiannya seperti itu. Kalau BNSP ini persyaratannya minimal tuh apa? eh, saya lupa kalau sarjana gitu kan. Kemudian kalau diploma minimal 5 tahun 3 tahun pengalaman. Kalau periode diploma ya, kalau sarjana itu bisa 1 tahun pengalaman seperti itu. Tujuannya apa sih? Karena fire safety manager itu nanti jadi tugasnya di kepala Bapak Ibu. Jadi walaupun pendidikannya SMA tapi ke pengalaman mungkin lebih dari 5 tahun, artinya dia tidak canggung lagi untuk bicara. Tidak susah lagi bicara depan direktur, depan pimpinan. Kalau nggak ntar dia bingung. Karena FSM ini jadi leader gitu loh. Sama si Bapak Ibu semua yang ahli K3 umum, yang jadi sekretaris P2K3, dia kan jadi pemimpin. Jangan sampai pemimpin nggak bisa bicara, ya susah. Dan nggak bisa mengkoordinasi dengan yang lainnya. Seperti itu. Karena dia langsung fight dengan manajer, langsung dengan direktur. Ini loh kebutuhan-kebutuhannya seperti itu. Jadi dia harus punya data, punya kemampuan, punya knowledge gitu ya, seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah ahli K3 umum atau ahli K3 rumah sakit ya tinggal pelatihan lagi ya berapa hari seperti itu, udah punya sertifikatnya, artinya sudah kompeten tuh. Tinggal ikut pelatihan-pelatihan seperti seminar, nanti Bapak Ibu lebih paham lagi dan bisa disesuaikan sehingga begitu pengajuan untuk SLF di tempatnya nanti lengkap ya. Gedungnya terpenuhi, orangnya ada gitu. Itu Pak untuk SDM-nya. Oke, baik. Seperti itu ya.
untuk jawabannya Pak. Selanjut lagi dari Pak Slamet Rinaldi. Silakan bisa di-unmute Pak untuk mic-nya, atau Pak Marahari Susianto. Siapa yang duluan? Pak Slamet Rinaldi atau Pak Marahari atau Pak Galih Damar Agung? Silakan. Pak Wahyudin. Silakan. Siapa nih? Oke, Pak Wahyudin. Terima Silakan Pak kasih, Wahyudin. Arif. Terima kasih. Pak Oke. Wahsyuda, ini mungkin semuanya kedua kalinya ya. Yang kemarin kan saya ikut di K3 Laboratorium, konsepnya sekarang. Ya, sehat ya Pak. Alhamdulillah, sama-sama Pak Wahyudin, makasih. Nah, pertanyaan saya ini terkait MKKG ini di rumah sakit ya. Itu diwajibkan eh, harus ada simulasi drill apa tidak? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah setiap gedung juga harus ada apa namanya sistem yang digunakan oleh MKKG gitu Pak. Makasih Pak Wahyudin. Terima Yang kasih pertama, Pak. ya MKK ini diwajibkan seluruh gedung sebenarnya Pak ya. Cuma karena saya background dari rumah sakit dan kita memang fokus di sini untuk rumah sakit, saya contoh-contohkan rumah sakit. Jadi kalau Pak Wahyudin bisa bekerja bukan di gedung rumah sakit dan gedungnya mungkin lebih dari 8 lantai tadi yang udah 500 orang, 8 lantai, 5.000 meter persegi, itu wajib Pak gitu. Itu nggak akan keluar SKK-nya Pak seperti itu ya. Mungkin kalau di rumah sakit nggak akan di akreditasi mah nggak muncul ya. Itu muncul begitu Bapak pengurusan perizinan gedung. Itu kan akan diminta fire safety manager seperti itu. Jadi itu yang harus Bapak siapkan ya. Jadi memang K3 ini luas ya. Jadi kalau khususnya rumah sakit kita mengacu ke Kemenaker juga, ke BNSP juga, ke Kemenkes pasti wajib seperti itu. Jadi banyak banyak regulasi yang harus kita ikuti seperti itu. Jadi nggak bisa hanya hanya Kemenkes aja gitu. Nanti nggak bisa gedungnya nggak dapat izin tuh, nggak ada izin apa sertifikat layak kebakaran nanti. Wah, panjang urusannya. Nanti ujung-ujungnya kan ke siup segala macam ya. Jadi nggak bisa. Jadi bapak bapak harus punya. Apalagi bisa di gedung luar rumah sakit. Ya. Terus ke rumah sakit itu belum banyak Pak FSM-nya gitu ya Pak. Saya ikut di komunitas FSM tuh paling baru beberapa ya. Di DKI ini ada sekitar kurang lebih 120-an rumah sakit. Tapi SFN-nya belum semuanya ada. Padahal di pesaran tadi dikatakan kan, kalau tempat tidur lebih dari 40 harus ada. Nah, sekarang FPSN-nya nggak sampai 15, Pak. Dari 120 rumah sakit di DKI Jakarta. Bisa dibayangkan di daerah lain. Jadi, memang ini satu bagian edukasi saya ya, mengedukasi semua teman-teman supaya ayo lo ikut ini. Karena ini kepentingan buat teman-teman juga, buat kepentingan rumah sakit juga, biar lebih safe, lebih aman rumah sakitnya seperti itu. Jangan sampai nanti kita disalahkan ya, mengendarai mobil tapi nggak punya license. Nah, saya yakin Bapak Ibu udah menguasai lah. Kemudian berhubungan dengan drill ya. Drill itu memang kalau dibunyikan minimal setiap tahun ya. Kemampuannya berapa tergantung ya. Kalau di saya, kalau sekali nggak cukup. Kenapa? Karena karyawannya banyak. Bisa ada 600 700. Minimal kalau pelatihan upper fire blanket itu bisa 4 kali. Bisa dalam setahun tuh bisa lebih dari 6 kali gitu. Bahkan aparnya banyak. Ya, soalnya sayang kalau nggak pernah dipakai ya. Hanya diisi-isi seperti itu. Itu untuk upper sama fire blanket. Untuk hidranya saya latihan juga sama. Bisa 6 kali, 4 kali dalam setahun. Untuk apa fire drillnya minimal 2 kali ya, atau itu baru fire drill, belum yang mitigasi bencana, misalnya ada bencana eksternal, ada keracunan, ada kecelakaan, itu beda lagi, itu banyak Pak seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membiasakan, jadi orang-orang biar paham kalau terjadi musibah sudah tahu siapa berperan sebagai apa seperti itu Pak. Jadi kembali kitanya nih ya, biasa kalau rumah sakit baru ikut kalau sudah dibunyikan di standar akreditasi seperti itu. Jadi sebenarnya itu hanya untuk ya mengingatkan. Kalau lebih dari itu lebih baik seperti itu Pak. Itu Pak Arief. Oke, seperti itu ya Pak Wahyudin untuk jawabannya. Lanjut lagi tadi Pak Marahari Susianto, silakan, atau Pak Timothy, silakan bisa di-unmute. Ya, selamat siang Pak Wir, selamat siang Pak Arif. Siang Pak. Ya. Pak Wir, saya mau nanya Pak, kalau misalnya apakah seorang K3RS dia bisa merangkap sebagai Fire Safety Manager, sekalipun dia punya sertifikat Fire Safety Manager Pak. Itu aja Pak, poin saya. Makasih Pak Timothy. Oh, nih saya hafal nih, saya senang nih. Hampir tiap minggu ketemu Pak Timothy terus.
Ya, Makasih tahu Pak saya kan, Pak. perhatiannya Pak. Jadi begini Pak. Jadi memang terkadang SDM juga agak-agak susah ya Pak. Jadi susah. Jadi pihak rumah sakit, kalau contoh ke saya deh. Pihak rumah sakit bukan nggak mau ngirim orang lain Pak, pengen. Tapi terkadang ada orang yang nggak mau Pak. Karena kan pelatihan cukup mahal. Kemudian ada kontrak kan, sekian tahun nggak boleh pindah tempat. Nah orang biasa kan zaman sekarang tahun pindah, 3 bulan pindah. Nah pelatihannya hampir berapa 9 juta atau berapa saya lupa gitu ya. Nah itu kan kalau baru 3 bulan pindah, waduh, siapa yang nggak marah gitu kan Pak. Nah itu sedangkan itu kan belum belum diapa-apain kan hanya hanya sekedar sertifikat. Nah itu harapannya bukan sertifikat tapi diimplementasikan seperti itu Pak. Jadi boleh ya selama dia memenuhi syarat untuk FSM tadi ya SMA ataupun diploma ataupun sarjana seperti itu punya pengalaman kerja karena dia diharapkan jadi leader. Kalau saya kebetulan saya K3 umum juga, ahli K3 rumah sakit juga, variety manager juga ya. Ya 4L ya Pak ya. Karena itu jarang orang, wah aduh Bapak aja. Lah saya semua ya udah, saya sih kalau saya sih senang ya Pak. Itu ilmu-ilmu baru saya senang, saya ingin menguasai karena ya buat saya ilmu adalah artinya saya bertambah pengetahuan, bertambah juga ini kemampuan juga seperti itu. Jadi kembali ya, kembali ke kebijakan dari rumah sakitnya atau tempat dia bekerja. Itu Pak Timothy jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy jawabannya. Lanjut lagi, Pak Muhardianto, silahkan. Atau Pak Johan Maulana. Atau Pak Dita. Oke, Pak Johan. Pak Muhardianto, silahkan. Halo, selamat siang Pak Wahyudi, Pak Arif, salam kenal. Silakan Pak. Ya, Pak, aku ada dua pertanyaan yang kritikal banget nih Pak. Yang pertama, aku kan bekerja di gedung dua tower di apartemen yang complicated terhadap safety Pak, kritikal Ya. banget. Yang saya pertanyakan pertama Pak, kebenaran di gedung saya dengan 53 lantai dua tower apartemen. Itu pun berdiri di gedung kami sebelahnya itu hotel yang nempel dengan gedung kami Pak. Jadi kami diminta oleh pihak hotel, kita sebagai pengelola building, itu untuk menjalin kerjasama dengan dinas Diskul Karmat ya Pak ya. Ya. Sedangkan kita masuk dalam kawasan estate gitu Pak. Apakah itu diperlukan dan sebagai syarat mutlak kita di push atau diminta untuk melakukan kerjasama itu? Itu yang pertama Pak. Yang keduanya untuk permasalahan teknis nih Pak. Dengan kritikalnya di apartemen, saya sebagai seorang manajer engineering, sebagai persepsi manager juga, sebagai ahli K3 listrik juga, saya merangkap semua itu Pak. Jadi saya melihat kritikal banget terhadap safety di gedung itu Pak, terutama untuk masalah MCFA. Jadi saya hanya ada gak Pak regulasi-regulasi tertentu terhadap satu sistem bangunan seperti apartemen, office tower, mall ataupun rumah sakit yang mengharuskan atau mewajibkan satu sistem yang semi address atau full address gitu loh Pak. Itu untuk tanda bahaya gejala alarm ya Pak ya. Ya. Kalau untuk sistem firefighting ya mungkin bisa regulasinya adalah low zone dan high zone Pak ya. Ya. Itu standar. Nah itu aja Pak yang saya pertanyakan, ada gak regulasi atau ketetapan tertentu terhadap satu bentuk gedung yang mewajibkan semi address atau full address? Karena di apartemen kami kan yang entah itu dulu gedungnya emang semi address, tapi ya komplikated bagi kami adalah terkait pertama program preventif dan program pengecekan berkala pada waktu terjadi anomali di sistem MCFA kami Pak. Terhambat kita Pak. Jadi yang saya lakukan hanya membuat satu kajian bahwa kita mendorong untuk dilakukannya perubahan sistem dari semi address ke full address. Kenapa? Memudahkan untuk program preventif, memudahkan untuk pengecekan pada waktu terjadi anomali-anomali. Karena ribet banget Pak di apartemen kami Pak. Ya. Jadi saya mohon pencerahannya apakah ada satu ketetapan gitu loh Pak, ada peraturan yang bisa mengikat bahwa kajian saya itu benar-benar kuat untuk dipus ke pihak manajemen gitu Pak. Terima kasih Pak Wahyudi dan Pak Arif, sangat bermanfaat kami bergabung di sini. Thank you, sukses selalu ya Pak. Ya, makasih Pak Anto.
Baik, ini pertanyaannya Sama-sama. bagus banget nih. Ya, ini contoh. Ya, ini walaupun bukan rumah sakit, gedung. Jadi ini buat teman-teman yang lain nih. Jadi ya, gedungnya kebetulan tadi 2 tower, sebelahnya nempel hotel. Ya, sebenarnya kalau di aturan fire safety manager tuh itu eh, satu gedung satu seperti itu ya. Tapi yang nggak tahu ini satu grup atau enggak nih. Kalau grup kadang-kadang juga dirangkep tuh. Ya, ya kadang-kadang pekerjaan dirangkep ya, gaji nggak dirangkep ya. Tapi resikonya itu double sebenarnya, triple malah kalau ada gedung sebelahnya ya Pak Anto ya. Jadi karena kita bertanggung jawab Pak, ya. Jadi ya kita banyak-banyak berdoa lah mudah-mudahan nggak terjadi apapun karena risikonya bila terjadi kita bertanggung jawab sebagai fire safety manager. Jadi ada nggak controllingnya, ada nggak sistemnya. Jadi ya regulasinya kalau tadi kan dikatakan ada MKKG sama MKKL ya. Kalau bilang di satu kawasan mungkin saya punya teman di daerah mana di Kuningan situ ya. Ya biasanya dia ada FSM kawasan sama FSM di tiap towernya seperti itu ya. Ya kebetulan perusahaannya cukup ya besar lah ya, tim manajemen mensupport kebutuhannya seperti itu. Jadi itu kebutuhan kalau bisa memang dipisah Pak, karena memang pengawasannya itu walaupun apartemen ya itu harus dikontrol. Apalagi misalnya ada mall di dalamnya, kita tahu mall itu sangat berisiko sekali ya, pasti ada masak segala macem. Itu jadi kalau saya sih saran saya, sebenarnya saya bukan bergerak di bidang apa apartemen atau tower, tapi kita sama lah ya. Gedung saya itu 9 lantai, tapi fokusnya di rumah sakit ya. Pasti Bapak lebih lebih complicated lagi sistemnya ya kalau dengan 3 tower seperti itu. Nah, untuk sistem MCFA-nya ya gitu mau semi address atau full address eh, sebenarnya kembali ke dalam kemampuan di gedung juga Pak. Karena terus terang Pak untuk merubah itu dari semi ke full itu biaya mahal sekali. Ya itu wow gitu kan. Itu benar-benar butuh effort yang besar ya. Mungkin Bapak bisa konsultasi ya dengan pihak apa Damkar atau Gokarmat ya yang di daerah banget atau Bapak daerah mana selatan atau utara gitu kan. Itu ada itunya Pak. Yang Bapak konsultasi minta minta apa ya? Supportnya seperti itu loh. Ini biar manajemen mau merubah sistem karena memang kalau masih semi address itu ngeceknya manual lagi. Waduh, kalau ada apa-apa susah. Apalagi kalau bisa malam hari ya, Bapak di rumah tiba-tiba ditelepon, Pak, alarm bunyi, ya kan, di mana gitu kan. Susah ngeceknya seperti itu. Ya, kalau ada orang, tapi kerjaan teknisi kan jangan cuma berapa orang di gedung. Satu jangan cuma satu atau 2 orang. Gedung seluas seperti itu. Nah, itu memang dibutuhkan satu sistem ya. Nah, ini kembali nih, Bapak, Ibu yang sebagai FSM, sebagai K3 juga, atau sebagai building manager di sini harus membuat sistem cara ya yang bisa mengendalikan itu, mempermudah sistem kerja. Nah, contoh seperti saya juga sedang lagi menyesuaikan gitu ya, ada beberapa alat yang sudah usianya sudah lewat gitu ya, kita saya ajukan ke direktur, ajukan ke pemilik, ini udah lewat loh, harus dicek ulang loh seperti itu. Nah, ini yang harus harus butuh effort ya. Ya terkadang juga mungkin kalau kita nggak dengar ya mungkin kita butuh saran atau konsultasi dari pihak luar ya. Misalnya ada nih kunjungan nih di Pak Anton nih bisa dari Bukalamat ya bisa biar aja dia bikin rekomendasi Pak gitu ya. Ini terkadang kalau saran kita nggak didengar pemilik ya minta rekomendasi dari pihak luar. Ini loh harus dirubah seperti ini, undang mereka atau mereka kan terkadang tiap tahun suka datang kan melakukan kunjungan pembinaan namanya kan. Nah udah kasih minta rekomendasinya itu yang kita pakai gitu. Saya juga kadang seperti aduh udah ngomong nggak didengerin gitu kan, sudah dikasih regulasi nggak didengerin gitu kan. Nah udah pas kunjungan titip dah ya tanda kutip titip Pak gitu toh titip untuk kebaikan seperti itu tolong disesuaikan ya itu satu cara atau strateginya Pak biar kita ada perubahan juga sistem yang ada di tempat kita seperti itu tapi memang harus sabar ya kayak tadi kan ada perubahan dinding yang dari biasa jadi tahan api pintu tahan api 2 jam itu susah gitu saya juga lagi berproses gitu ya artinya pelan-pelan kita kita sesuaikan karena itu kan perlu dianggarkan makanya tadi aturan itu kan dikasih waktu kan sampai Desember 2025. Itu Pak Anto jawaban saya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Muhardianto untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Mara. Oh, Pak Mara Susianto nih dari tadi nih Pak. Silakan Pak Mara, boleh di-unmute untuk suaranya. Atau Pak Johan, Pak Dita, atau Pak Wahyudin lagi. Silakan. Pak Johan, Baik, Pak terima Dita. kasih. Oke, silakan Pak Wahyudin. Pak Wahyuda, Wahyuda ya. Iya ya Pak. Ini kan MKKG ini kan gedung yang sudah jadi, ya kan? Iya. Kalau misalkan masih konstruksi gedungnya atau buildingnya itu bagaimana terkait mengenai regulasi yang sudah diterapkan oleh
pemerintah, itu kan terkait keselamatannya dan lain sebagainya. Apakah harus ada drill juga apa tidak? Apa dibedakan hanya khusus MKKG yang sudah jadi gedung, apa yang masih konstruksi gitu Pak? Terima kasih. Baik, untuk Pak Wahyudin memang kalau MKKG ini ya yang di Jakarta itu gedung yang sudah jadi ya Pak. Karena kan dia nanti berbarengan bersama untuk pengurusan perizinan Pak. Perizinan untuk konstruksi bahwa ini gedung mau difungsikan, ada sertifikat layak fungsi kan. Nah itu akan disertakan tuh Betul, betul. seorang FSM-nya siapa, mana terus ditunjukin kan sertifikatnya mana nih gitu. Jadi Oh, betul. sertifikatnya mahal ya Pak. Jadi kalau dijual jangan dijual murah tuh. Karena dicariin tuh ada gedung satu orang aja. Mau gedung sampai 20 lantai, 40 lantai tuh aman Pak. Ya, atau kawasan tuh berharga banget gitu. Jadi dia akan keluar tuh semua izin tuh ya seperti itu. Artinya satu langkah untuk perizinan SLF tuh jalan seperti itu. Jadi di sini memang dipersyaratkan untuk gedung yang berfungsi ya Pak, bukan gedung dalam sama saat konstruksi. Kalau saat konstruksi itu kan ada kan di ahli K3 konstruksi kan, nah, dia mempertanggungjawabkan. Setelah jadi kan baru diserahkan kepada pemilik gedung. Itu Pak yang saya sampaikan. Baik, Oke. baik. Terima kasih. Baik, Ya, seperti itu ya Pak Wahyudin untuk jawabannya. Lanjut lagi dari kolom chat Q&A nih. Bagus dari Pak Hari Susanto. Terkait dengan penanganan bila terjadi kebakaran, kasusnya di lantai 2 ke atas, sedangkan rumah sakit belum ada jalur evakuasi yang bisa dilewati bed pasien, Pak. Adanya hanya tangga darurat, sedangkan lift tidak boleh digunakan. Nah, ini bagaimana bila terjadi kebakaran, Pak? baik untuk Pak Hari. Jadi kalau tadi dikatakan kan di aturan itu menggunakan ada lift, kemudian atau tangga darurat atau ram sebenarnya. Dan atau kan kalimat arti ada salah satu itu sudah aman ya Pak ya. Jadi bukan tangga dan bukan gitu kalimat dan atau. Jadi salah satu itu bisa digunakan. Memang effortnya lebih besar, lebih butuh perjuangan ya. Kalau ada RAM, Bapak cukup dorong apanya pasiennya di tempat tidur masuk ke RAM jalan gitu kan. Nah tapi kalau nggak ada ya terpaksa Bapak ada dua cara. Pertama misalnya Bapak menggunakan kain. Itu ada aturannya Pak, di kain diikat gitu kan, dipegang ujungnya, tarik. Waktu di tangganya dipegang seperti itu. Atau Bapak menggunakan kasur. Bisa juga Pak, kasur dilipat gitu, diikat di kaki, di tengah sama di bagian dada, tarik tuh. Kepala di bagian belakang diseret kasurnya. Lewat tangga, itu bisa. Tinggal pas mau dikumpul, dia diangkat, ditaruhin di berangkar seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu ya terkadang menggunakan apa ya meminta itu juga RAM susah ya kalau memang belum ada di desain kita masuk kan gedungnya sudah ada sedangkan RAM nggak ada kita minta kan butuh proses seperti itu ya atau jangan-jangan pemilik dia belum mau seperti itu. Jadi tolong disiapkan. Jadi kita ada solusinya Pak ya. Ada beberapa itu kok pernah ada Bapak bisa mungkin bisa lihat di Mira sebelumnya di video-video ada tuh tentang evakuasi menggunakan kain, evakuasi juga menggunakan kasur Pak yang dilipat seperti itu. Itu salah satu solusinya Pak ya. Atau juga mungkin bisa menggunakan skop ya. Di mana ada skop kan yang dijepit tuh, diangkat bisa seperti itu. Itu Bapak jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hari untuk jawabannya. Kita lanjut lagi. Ini dari Ibu Tuti. Mohon referensi yang diacu di mana zona ruang operasi maupun zona ICU harus dirancang sebagai kompartemen kebakaran yang tahan api selama 2 jam. Mengingat pasien OK maupun ICU atau ICCU lebih beresiko apabila evakuasi melalui lift atau tangga kebakaran. Silakan Pak Wahida. Baik, tadi sudah saya nyatakan Ibu ya di Permenkes 40 tahun 2022 itu ada ya. Jadi ruangan ICU, kamar operasi, atau bedah sentral itu ada katakan ya. Jadi harus disiapkan dinding dan pintu tahan api 2 jam ada keterangannya. Jadi nanti bisa dilihat di layar saya di PPT-nya dan juga ada di situ juga dinyatakan memang harus kita siapkan. Ya, memang jadi kendala adalah bila rumah sakit Bapak Ibu ini udah berdiri 10 tahun yang lalu, 20 tahun, aturan baru keluar nih 2022 itu ya kendala memang. Tapi masih punya waktu. Ya, ya itu yang harus kita perjuangkan nih sampai dengan Desember 2025. Bisa dinyatakan berapa jam termasuk juga jaraknya tuh dari lantai itu berapa berapa inci ada diukur tuh. Ya. Karena kan itu biasa masuk asap itu dari situ ya teman.
Jadi ada di Permenkes 40 tahun 2022 itu ada ketik aja pas udah dapat Permenkes itu apa search-nya misalnya kamar operasi itu nanti ada muncul ya jaraknya berapa seperti itu. Di PPTS juga ada. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya. Ibu Tuti. Lanjut lagi dari Pak Joshua VJ. Terkait, sebentar. Beliau itu dari, mana nih? Mengenai saya baru bekerja di rumah sakit pemerintahan setahun dengan posisi Sekretaris Komite K3RS. Nah, kemudian yang mau ditanyakan adalah, mana nih? Saya bekerja. Nah, sudah dilakukan akreditasi mendapatkan nilai B, tapi menemukan hanya 6 tabung APAR 3 kilo yang terisi pun hanya satu tabung di ruang dapur. Apakah layak untuk diajukan kembali tentang MKKG kepada pimpinan rumah sakit? Karena selama beliau bekerja di rumah sakit sebagai K3RS, eh, pendapatnya sering diabaikan. Nah, ini mohon pencerahannya nih Pak. Mungkin cara komunikasinya gimana? Silakan Pak Wahida. Baik, jadi ini terkadang kita juga malu juga ya, lulus akreditasi paripurna, tapi apar cuman ya berapa gitu kan, nggak sesuai. Jadi sebenarnya eh, kita harus introspeksi sih. Jadi sebenarnya akreditasi itu sebenarnya pentingnya buat siapa sih? Bukannya sekedar sertifikat ya teman-teman. Jadi buat kepentingan kita dong, buat kepentingan keselamatan pasien, keselamatan pengunjung, keselamatan karyawan, keselamatan apa tenan atau vendor yang ada di sana seperti itu. Jadi jangan lihat hanya untuk sekedar akreditasi lulus terus aparat cuma sekian ya nggak sesuai gitu kan. Tapi teman-teman lihat kalau punya dapur aja jaraknya minimal berapa? 9 meter satu apar, kelasnya kelas K gitu kan. Terus kalau ruangannya misalnya jarak yang paling jauh dah di Permenkes 40 itu per 25 meter. Itu kan sudah sangat meringankan loh dibanding kalau kita mengacu ke Permenaker kan. Masa cuma sekian. Jadi kembali jadi usulkan yang masuk akal ya. Jadi kan bisa saja apar kalau cuma satu di unit kalau apel itu rusak ya kan teman-teman udah ya, itu udah belajar ya ambil apar misalnya ada api ambil apar kan kemudian dekat pas dekat sumber apinya dicoba dulu kan tarik pinnya coba cekrek kalau nggak keluar gagal coba yang kedua dua gagal coba ketiga tiga gagal arti apa itu rusak taruh ganti apar yang kedua nah kalau nggak ada ya susah jadi harus ada punya apar cadangan nanti kalau cuma sekian mungkin ya kembali ke rumah sakitnya penting nggak karena aset itu mahal, ya gedung itu mahal, alat-alat elektromedis, CT scan, radiologi itu miliaran semua. Kalau terjadi musibah, kita nggak punya apar yang sesuai, tidak punya orang yang terlatih, itu kerugian sangat besar sekali. Jadi tolong diajukan minimal ada apar dulu, kemudian baru ajukan sistem otomatiknya untuk kebakaran, ya. Dan kalau sudah ya ajukan untuk saya nggak tahu ibu nih di rumah sakit di daerah mana. Kalau di Jakarta sih itu diminta MKKG. Kalaupun kok bisa dapat ya, saya nggak tahu ya. Kalau yang sesuai aturan itu harus ada ya. Gedung ya, sampai ke rumah sakit tadi dikatakan kan di atas 40 bed harus ada seorang fire safety manager. Jadi sebenarnya harus ditanamkan nih kepentingannya buat siapa sih? Kepentingan buat rumah sakit seperti itu. Tadi ada banyak contoh-contohnya bila satu musibah tuh kejadian di media sosial tuh nggak bisa dihapus ya teman-teman. Jadi nih pernah rumah sakit kebakar itu akan kita searching juga ketik namanya itu pasti muncul lagi, muncul lagi. Nah, itu sangat-sangat citra, sangat buruk ya. Jadi mengurangi nilai jual kita. Jadi itulah mungkin yang perlu diedukasi ke pihak pimpinan ini loh pentingnya citra rumah sakit kita, jangan sampai kejadian ya. Itu tugas ibu sebagai seorang ahli K3 umum, K3 rumah sakit, yang mengedukasi pihak pimpinan itu pentingnya. Dan kemudian mengedukasi teman-teman di unit rumah sakitnya. Itu Pak Arief. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak dari Pak Purwandriono. Apakah kalau ada fatality seorang HSE bisa dipenjara nih Pak? Nah, silakan Pak Wahida. Ya, kita berdoa Pak ya, semua pekerjaan dari risikonya ya. Orang dokter yang nolong orang aja bisa dituntut loh Pak. Ya kan, dokter menolong orang kan dituntut juga. Nah, apalagi kita seorang ahli K3 ya. Kalau saya ya dalam bekerja bismillah dan kita punya niatan baik dan dalam bekerja ikuti prosedur. Misalnya kita mengajukan nih, ini banyak alat yang rusak kita ajukan. Ada bukti tertulisnya, ada bukti digitalnya kita simpen. Pertama tidak didengar, kirim yang kedua. Kedua nggak kirim ketiga. Ya, jadi kita ada usaha untuk melakukan itu Pak, seperti itu. Kan kita ada batas kewenangan kan.
Kita nggak mungkin beli apar sendiri buat tempat kita bekerja, nggak mungkin lah, gitu kan. Yang punya uang kan tempat kita bekerja. Kita menyarankan itu loh berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, ya. Biarpun terjadi satu musibah, arti kita punya nih loh bukti-buktinya, kita telah mengedukasi, telah memberikan pemberitahuan ke pihak pimpinan, ke pemilik, ya. Kan kita tahu kan di dalam permen itu bahwa sebagai ahli K3 wajib menginformasikan kepada pemilik, ya, pengurus bahasanya itu ya, pengurus perusahaan, ya, dan pemilik perusahaan. Jadi kalau direktur nggak bisa, silakan ke pemilik perusahaan. Butuh kepentingan keselamatan, masa sih nggak mau beli apar cuma 200.000 doang seperti itu kan? Nah itu. Jadi ya tugas kita. Walaupun sudah tidak, ya kita simpan tuh bukti-bukti dokumentasinya seperti itu. Ya, itu sih saran saya, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak, jawabannya. Satu lagi dari kolom dari raise hand, Pak Mara Hari Susianto, silakan bisa di-unmute Pak Mara untuk mic-nya. Oke, sambil menunggu Pak Mara, ini satu pertanyaan juga dari kolom Q&A terkait spesifikasi RAM nih, Pak. Untuk spesifikasi RAM rancangan idealnya gimana, Pak? Soalnya RAM di tempatnya Ibu Yesi ini ya. Ibu Yesi atau Pak Yesi ini. Di tempat yang bekerja model keluar masuk bangunan modelannya. Seandainya kita sedang dievakuasi saat terjadi bencana harus keluar masuk dari gedung karena RAM-nya tidak modelan bagian luar saja, tapi modelan masuk ke gedung lagi. Nah, izin pencerahannya, Pak. Silakan, Pak Wahyuda. Baik, kembali ke kalau di regulasinya Bapak, Ibu, Bu Yesi, silakan lihat di Permenkes 40 itu ada, Bu. 2022 kalau untuk ini. Atau lihat di Permen PU-nya, itu ada standarnya kok, ya. Karena gini, kalau kemiringannya perlu curam, ya nggak usah dipegangin ya, gelundungin aja tuh jalan. Cuma kan nabrak gitu kan, seperti itu. Ataupun kurang landai kurang, jadi medianya terlalu luas juga. Itu ini sebenarnya seorang apa ya, engineer atau seorang yang membuat arsitek membuat udah pasti dia menghitung berapa derajat sih kemiringannya. Ya, jadi kembali ke acuannya saja, Bu, itu ada kemiringannya di situ. Dan di Permenkesnya itu ada semua. Kalau nggak sesuai artinya ya disesuaikan. Walaupun ternyata harus di misalnya kan kadang-kadang kan kalau terlalu panjang landai juga ya banyak lahan yang mungkin harus terpakai itu eh, bisa bicara mungkin ya dengan pihak arsiteknya ini gimana nih membuat RAM seperti itu. Jadi memang butuh kemampuan dan butuh edukasi juga ya. Kalau referensi banyak ya di permen disebutkan ada kok keterangannya ya berapa yang dibutuhkan untuk tiap lantainya seperti itu. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Yesi untuk jawabannya. Karena ini sudah menunjukkan pukul 3 sore dan pertanyaan masih banyak, nanti kita lanjutkan lagi materi menarik lainnya bersama Pak Wahyuda. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk gabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk bisa mendapatkan info-info webinar setiap Sabtu ya, sudah saya kirimkan di kolom chat dan juga pastikan teman-teman sudah mengisi absensi. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Pak Wahyuda, dipersilahkan. Baik, MKKG sangat dibutuhkan untuk sebuah gedung ya dengan kapasitas 500 orang atau lebih. Kemudian lantainya ketinggian 8 lantai dan luasannya 5.000 meter persegi. Jadi ini adalah tempat untuk teman-teman menjelaskan kepada pimpinan betapa pentingnya MKKG dibutuhkan. Terima kasih, Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa mengisi absensi ya yang sudah diberikan di kolom chat dan juga gabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama. Seperti janji saya tadi di awal, kita akan memberikan satu door prize untuk satu orang pemenang dan ini masih di atas 300 ya yang standby, luar biasa teman-teman semuanya. Kita putarkan nanti kalau teman-teman muncul namanya silakan bisa klik raise hand ya teman-teman. Saya putarkan terlebih dahulu. Oke, selamat kepada Ferry Ilman Purnama. Apakah ada? Tidak ada. Selamat kepada atas nama Ferry Ilman Purnama mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3 dan nanti saya akan hubungi setelah ini ya
terkait dengan persyaratannya. Tapi yang paling wajib adalah sudah pernah tersertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyuda dan juga teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan Pak Wahyuda bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya dan juga bisa diterapkan di dunia kerja. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, kita adakan lagi untuk webinar bersama Pak Wahyuda nanti dan hadir juga di Sabtu depan dengan materi-materi menarik lainnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Wahyuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda. Ya, salam semua Selamat sore. teman-teman. Ya, sore. Sampai jumpa kembali teman-teman semuanya. Ya. Izin live ya Pak Arif ya.